terkejut. Bai Yuyu dan Su Meiyao juga terkejut. Gadis naga kecil itu ternyata bisa mendengar suara mereka meskipun mereka berada di dalam arena. Long Sui menatap tangan Chen Xiang. Meskipun ada cincin tak terlihat, sepertinya naga kecil ini benar-benar bisa melihatnya. Chen Xiang tiba-tiba merasa bahwa ia benar-benar terbongkar oleh gadis kecil ini. Bagus, sangat hebat, urat ilahi Yin dan Yang, jiwa bayi Shinto, dan seni bela diri yang kau kembangkan juga merupakan seni bela diri ilahi pembunuh naga terkuat dari keluarga naga kami. Latihan ilahi penakluk naga Tai Chi. Kau juga tampaknya memiliki pedang iblis pembantai naga biru yang disempurnakan dengan bantuan naga biru dari keluarga naga kami. Wajah kecil Long Sui dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka di dunia ini ada satu manusia yang benar-benar mengumpulkan semua hal yang luar biasa ini. Chen Xiang menelan ludah. Ia lebih terkejut daripada gadis kecil di dalam hatinya. Perasaan ini sedikit tidak nyaman karena ia baru saja benar-benar terbongkar oleh gadis muda ini. Kau pasti Chen Xiang yang dicari oleh sekelompok orang itu sebelumnya. Di hutan aku mendengar banyak orang menyebut namamu. Aku tahu kau orang yang sangat kuat. Long Sui menjilat bibirnya dan sekali lagi memasang ekspresi lapar sambil menatap Chen Xiang. Chen Xiang menelan ludah. Di dalam hatinya ia bahkan lebih terkejut. Perasaan ini sedikit tidak nyaman. Karena ia telah sepenuhnya terbongkar oleh gadis ini. Chen Xiang terkejut. Setelah menghela napas, dia mengeluarkan sekotak truki dan, "Nak, meskipun aku bukan orang baik, kau pasti tidak akan menemukan satupun orang baik yang bisa memberimu makanan." Seperti ini setiap hari, Chen Xiang tersenyum. Ia menenangkan dirinya dan menyadari bahwa gadis kecil ini juga memiliki keinginan untuk bersama dengannya. Memang benar, jika aku mengungkapkan identitasku sebagai naga, itu akan sangat merepotkan bagiku. Kau memiliki begitu banyak hal baik, tetapi kau seharusnya tidak punya ide untuk melawanku. Nom nom nom, Long Sui mengangguk sambil memakan truki dan itu seperti sedang makan nasi. Jelas sekali bahwa dia sudah lapar sejak lama. Aku bisa memberimu makanan ini, tapi aku juga punya makanan yang jauh lebih baik, asalkan kau membantuku. Meskipun kau terlihat seperti gadis kecil, kau sama sekali tidak bodoh, kata Chen Xiang. Long Sui memasukkan truki dan itu ke dalam mulutnya, sambil mengunyah. Dia juga berbicara, terlihat sangat imut. Hal ini membuat Chen Xiang tak kuasa menahan diri dan menyentuh pipinya. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau mengembangkan jiwa bayi Shintomu, aku tahu kau pasti tidak tahu cara mengembangkannya. Namun aku tahu. Kau harus tahu bahwa kami para naga sejak awal tidak mengembangkan tubuh kami, melainkan berlatih Shinto sampai kami mampu membekukan tubuh kami. Barulah kami akan memecahkan cangkang telur kami. Orang jarang mampu mempraktikkan Shinto. Bahkan Su Meiyao dan Bai Yuyu pun tidak tahu caranya. Jika tidak ada pembimbing dan dia berlatih secara sembarangan, akan mudah untuk salah jalan. Melihat Long Sui mampu berubah menjadi tupai, Chen Xiang percaya bahwa apa yang baru saja dikatakannya adalah benar karena hal seperti itu hanya dapat dicapai dengan roh yang tak terlihat dan tanpa wujud. Aku menyebut ini 72 transformasi. Ini adalah cara untuk memanipulasi kekuatan spiritual yang hanya dapat digunakan oleh mereka yang dapat mempraktikkan Shinto. Inilah yang kupelajari segera setelah aku keluar dari cangkang telurku. Seharusnya ini adalah warisan yang diturunkan oleh orang tuaku sejak aku lahir. Mereka mengajariku banyak hal dan sebagian besar ada di dalam kepalaku. Long Sui berkata dengan suara lembut dan manis penuh kepuasan. Apakah kau mengetahui teknik bela diri ilahi pembunuh naga? Tanya Chen Xiang. Hatinya terharu. Tentu saja, jawab Long Sui dengan suara lembut dan manis. Jadi, Anda setuju untuk bekerja sama dengan saya? Meskipun kau bukan orang baik, kau juga tidak bisa dianggap sebagai orang jahat. Karena itu aku dengan berat hati setuju. Long Sui menjawab. Ia mengulurkan jari kelingkingnya yang lembut dan cantik. Cepat, buat janji kelingking. Setelah janji kelingking, kita tidak bisa mengingkari janji kita. Tindakan kekanak-kanakan ini membuat Chen Xiang diam-diam menahan tawa. Tetapi dia tetap mengulurkan jari kelingkingnya dan mengaitkannya dengan jari kelingking Long Sui. Namun siapa sangka, ketika kedua jari kelingking mereka saling mengaitkan, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul. Baiklah, ini adalah perjanjian antara keluarga naga dan umat manusia. Nanti jika kau mencoba menyentuhku dengan tangan jahatmu, kau pasti akan merasakan sakit yang luar biasa. Long Sui terkikik dengan senyum nakal sambil mengulurkan tangan kecilnya yang cantik seolah memohon truki dan. Saat ini, menurut Chen Xiang, truki dan pada dasarnya memang seperti permen jeli, yang sekarang dimakan seperti camilan oleh naga betina kecil ini. Gadis kecil, kedepannya apakah kau akan ikut denganku? Kenapa kau tidak masuk ke dalam ring ini? Tanya Chen Xiang. Ia bermaksud agar gadis kecil yang menggemaskan dan manis ini menemani Su Meiyao dan Bai Yuyu ke dalam ring dan juga bermain bersama mereka. Long Sui menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu tidak akan berhasil. Aku tidak bisa memasuki ruang di dalam peralatan penyimpanan. Peralatan itu tidak berpengaruh padaku karena aku mempraktikkan.
Sinto, jelas sekali Chen Xiang tidak bisa membiarkan naga kecil ini selalu mengikutinya. Belum lagi betapa merepotkannya hal itu. Keselamatannya juga menjadi masalah yang sangat besar. Jangan khawatir, aku punya cara untuk menyelesaikan ini. Long Sui tertawa sebelum tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih yang melesat ke arah lengan Chen Xiang. Dia hanya merasakan sedikit kehangatan di lengannya sebelum kekuatan yang sangat kuat terasa berasal dari lengannya. Dia sangat terkejut. Perasaan hangat itu menyebar dari lengan kirinya ke bagian kiri dadanya. Dia segera melepas pakaiannya dan melihat seekor naga putih yang tampak hidup dengan taring dan cakar yang melilit dari lengan kirinya ke dada kirinya. Seolah-olah tato telah digambar di bagian atas tubuh kirinya menggunakan cara khusus. Seluruh tanda itu memancarkan cahaya putih dan tampak sangat indah. Dipadukan dengan otot-otot Chen Xiang yang kekar, tato naga putih itu membuatnya memancarkan pesona yang aneh dan unik. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan Chen Xiang adalah kekuatan Long Sui. Dia bisa dengan jelas melihat betapa kuatnya wanita itu dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar darinya. Aku hebat, kan? Dengan begini, aku tidak akan menghalangimu saat mengikutimu. Long Sui berkata dengan suara lembut. Ia sebenarnya mampu menyampaikan suaranya dengan sangat jelas meskipun terlihat seperti tato naga putih yang sedang berbicara kepada Chen Xiang. Saat ada orang lain di sekitar, jangan bicara, seru Chen Xiang. Saat ini ia agak khawatir karena naga kecil ini jelas agak nakal dan sangat licik. Aku tahu itu, aku tidak bodoh sepertimu, saudaraku manusia, jawab Long Sui sambil tersenyum nakal. Kali ini dia menggunakan indera ilahinya untuk menjawab. Chen Xiang mendengus pelan, sebelum berlari kencang dan langsung menuju kota wangi. Tidak lama kemudian, Long Sui mulai mengobrol tanpa henti dengan Su Meiyao dan Bai Yuyu. Ini adalah pertama kalinya sejak Chen Xiang berkenalan dengan Su Meiyao dan Bai Yuyu. Ia melihat mereka berbicara dengan orang lain. Tentu saja, ini hanya karena Long Sui sekarang mengikuti Chen Xiang. Meskipun Fragrance City tertutup salju putih, kota itu tetap terlihat indah. Seluruh kota dipenuhi aroma yang menenangkan dan sangat menyegarkan. Tidak banyak batu kristal yang tersisa dari penjualan buah roh logam terakhir oleh Chen Xiang. Meskipun ada sejumlah bahan yang tersisa untuk memurnikan dan fondasi bangunan, itu untuk dia tanam sebagai benih yang akan digunakan di masa depan. Untungnya, dia telah memurnikan banyak truki dan dia mengeluarkan 200 sisanya karena sebagian besar sudah diberikan kepada Long Sui untuk dimakannya. Satu kidan sejati setara dengan 500 batu kristal, jadi 200 dan tepatnya 100.000 batu kristal. Chen Xiang pergi ke menara dan siang untuk menjualnya. Kali ini pun Nyonya Li yang bertanggung jawab atas perdagangan dan langsung mengenali Chen Xiang. Lagi pula, dia adalah istri gubernur dan telah melihat potretnya muncul berkali-kali. Chen Xiang telah menghilang di sekitar kota Wangi. Jelas masalah ini sangat mengkhawatirkan gubernur karena dekan sekte bela diri ekstrim secara pribadi mencarinya dan memintanya untuk membantu menemukan Chen Xiang. Nyonya Li, saya datang lagi. Kali ini dengan 200 truki dan kata Chen Xiang sambil tersenyum tipis. Apakah Anda Chen Xiang, Tuan Muda Chen? Tanya Nyonya Li. Terlihat jelas keterkejutan di matanya karena beredar rumor bahwa Chen Xiang telah tewas. Dia tidak menyangka Chen Xiang akan tiba-tiba muncul di hadapannya dan bahkan mengeluarkan 200 truki dan untuk dijual. Setelah tiba di kota Wangi, Chen Xiang langsung bergegas ke menara dan siang. Dia tidak sempat mengetahui apa yang terjadi selama masa pengasingannya. Dengan peningkatan kekuatan dan indera ilahinya, dia sekarang dapat dengan jelas menyelidiki kekuatan Nyonya Li. Ternyata dia adalah seorang seniman bela diri alam bela diri sejati tingkat 2. Nyonya Li masih mengenali bocah ini. Saya sungguh merasa terhormat. Chen Xiang sedikit terkejut dalam hatinya, tetapi tetap membalas dengan senyuman. Sulit sekali untuk tidak mengenalimu sekarang setelah sekte bela diri binatang memasang hadiah 300.000 untuk kepalamu. Demi menemukanmu, banyak orang menggeledah kota dan sekitarnya. Seru Nyonya Li. Alis Chen Xiang berkerut. Siapapun yang ingin mengambil kepalaku untuk hadiah batu kristal, silakan saja. Berapapun banyaknya yang mencoba mengambil kepalaku, mereka semua akan mati. Saat ia mengatakan itu, sejumlah besar ki pembantaian dilepaskan, bahkan membuat Nyonya Li mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi rasa takut. Ia tidak menyangka orang semuda itu memiliki ki pembantaian yang begitu berat dan pekat. Jika ia orang biasa, ia pasti akan pingsan karena tekanan dan rasa takut yang ditimbulkan oleh ki pembantaian tingkat ini. Kekuatan Chen Xiang juga membuat Nyonya Li agak ragu. Ia tidak dapat merasakan kekuatan Chen Xiang dengan jelas, tetapi ia merasa bahwa Chen Xiang jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini 100.000 batu kristal. Baik, Tuan Muda, saya sudah menanyakan kepada dekan tentang orang yang Anda sebutkan tadi. Jika Anda ingin bertemu dengannya, Anda harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Sebenarnya akan jauh lebih aman bagi Anda untuk tinggal di sini, dan Xiang Taoyuan dan Sekte Bela Diri Ekstrim memiliki hubungan yang sangat baik. Selain itu,
Dekan Anda mengatakan bahwa jika Anda kembali ke sini, saya harus berusaha sebaik mungkin untuk menjaga Anda tetap di sini. Nyonya Li kembali sadar dan perlahan-lahan menceritakan semuanya. Dia akhirnya mengerti nilai Chen Xiang dan mengapa bahkan dekan sekte bela diri ekstrim secara pribadi datang berkunjung. Chen Xiang mengangguk dan tertawa. Kalau begitu terima kasih banyak. Aku akan pergi membeli beberapa ramuan. Jika gadis bernama Hua Yuyun itu datang menemuiku, jangan ragu untuk langsung menghubungiku. Jangan khawatir merepotkanku. 20 set ramuan dan giok putih. Total biayanya 40.000 batu kristal. 20 set ramuan dan elemen sejati. Dan total biayanya 30.000 batu kristal. Hanya dalam waktu singkat, Chen Xiang telah menghabiskan lebih dari setengah dari total batu kristalnya. Namun, Chen Xiang yakin dia akan mampu memurnikan dua jenis dan tingkat roh tingkat tinggi dengan lancar. Yang mengejutkan Chen Xiang, ia ditempatkan di lantai 20. Konon, semua penghuni lantai ini berasal dari kalangan bangsawan. Meskipun tidak semuanya ahli alkimia yang luar biasa, setidaknya mereka adalah ahli bela diri yang setara dengan Nyonya Li. Sikap ini membuat Chen Xiang merasa tersanjung dan juga menenangkan hatinya. Setidaknya, tempat ini memang sangat aman. TLN, hai semuanya. Aku agak sibuk sampai hari Selasa. Jadi bab yang terlewat atau bab bonus yang seharusnya terbit, akan kuselesaikan pada hari Selasa atau paling lambat hari Rabu. Terima kasih atas dukungan kalian. Setelah Chen Xiang berhasil memurnikan dan fondasi bangunan, dan tingkat mendalam rendah yang berharga ini, kini akan mudah dan lancar baginya untuk memurnikan dan giok putih dan elemen sejati. Setelah hanya beberapa kali gagal, ia berhasil memurnikan yang terakhir, dan itu hanya membutuhkan waktu 3 hari. White Jade dan 15. True Elemental dan 20. Setiap kali dia memurnikan satu set ramuan untuk membuat True Elemental dan naga betina kecil yang serakah, Long Sui mengambil setengahnya. Namun, hanya dengan satu set ramuan, dia mampu memurnikan 4 True Elemental. Dan, Chen Xiang berkeringat deras di dalam kamar pribadinya. Tetapi sebuah aroma familiar tercium sebelum ia melihat wanita cantik yang berbaring di tempat tidurnya. Gadis itu mengenakan kerudung merah muda pucat yang menutupi kulitnya yang seputih kristal dan tubuhnya yang menggoda. Ia memiliki temperamen yang agung dan mulia yang menambah pesonanya yang sudah memukau. Chen Xiang tidak akan pernah bisa melupakan sosok yang memikat dan memesona dari wanita cantik yang dewasa, lembut, dan menakjubkan di hadapannya. Dia langsung mengenali bahwa gadis yang memesona, mulia, dan bermartabat ini adalah Hua Yuyun yang pernah dia temui di dunia sekuler. Ini tempat tidurku. Cepat turun. Chen Xiang tidak tahu harus berkata apa, jadi tanpa sadar ia melontarkan kalimat itu. Dengan senyum manis menghiasi wajah cantiknya, matanya yang indah dipenuhi kesedihan dan kebencian yang mendalam saat ia perlahan turun dari tempat tidurnya. Ia tertawa pelan. Aku tahu kau menyesal tidak menerimaku sebagai pelayanmu. Bukankah kau sangat kesal? Chen Xiang memang menyimpan sedikit penyesalan di hatinya. Tetapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun. Ia berkata dengan acuh tak acuh, aku telah menemukanmu. Sekarang katakan nama aslimu. Hua Xiangyue, Hua Xiangyue. Wanita cantik itu mengeluarkan handuk sutra wangi, dan menyeka keringat di dahi Chen Xiang. Dia terkekeh pelan. Bukankah namaku terdengar indah? TLN, Hua Xiangyue, Hua bunga, Xiang wewangian, Yue bulan, bulan wangi bunga. Namamu terdengar bagus, dan kau cukup cantik. Kau juga kuat. Pada akhirnya, siapakah kau sebenarnya? Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela napas sambil melontarkan pertanyaannya dengan belak-belakan. Hua Xiangyue duduk di samping meja sambil perlahan menurunkan teko. Dalam setiap gerakannya terpancar pesona unik. Pemandangan itu sangat menyenangkan mata. Aku hanyalah seorang pelayan. Kebetulan saja tuanku adalah Dekan dan Xiang Taoyuan. Namun, aku bisa meninggalkan dan Xiang Taoyuan kapanpun aku mau. Hanya saja nona kecil ini belum menemukan tuan yang baik. Hua Xiangyue melirik Chen Xiang dengan genit. Chen Xiang tahu bahwa dia tidak memiliki apapun yang dianggap pantas oleh wanita ini. Namun dia juga ingat sebelumnya bahwa wanita ini benar-benar berniat menjadi pelayannya. Tetapi untuk alasan apa dia akan melakukannya? Hua Xiangyue berdiri, membelakangi jendela. Ia mendesah pelan. Chen Xiang, akhir-akhir ini kau telah membuat banyak keributan. Pantat itu benar-benar menakjubkan. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Chen Xiang terkejut. Sedangkan Hua Xiangyue, pipinya yang cantik memerah. Ia segera menoleh dan menatap Chen Xiang dengan mata cantiknya yang terbelalak kaget. Suara itu terdengar persis seperti Chen Xiang, tetapi bukan dia yang mengucapkannya. Sumbernya adalah naga betina kecil yang nakal, Long Sui. Chen Xiang menelan ludah dan memukul dada kirinya dengan keras. Dia tidak menyangka Long Sui memiliki kemampuan seperti ini dan dapat meniru suara seseorang dengan sempurna. Kekhawatiran Chen Xiang sebelumnya sama sekali bukan tanpa alasan. Apa kau baru saja mengatakan sesuatu? Tanya Hua Xiangyue sambil mengerutkan kening. Ia yakin tidak salah dengar.
Namun ia juga merasa Chen Xiang tidak akan mengucapkan kata-kata sembrono seperti itu, meskipun biasanya ia memiliki ekspresi jahat di matanya ketika menatapnya. Chen Xiang tersenyum kecut. Bagaimana mungkin dia mengatakan itu bukan dia? Tapi kemudian, siapa yang akan dia katakan? Kekalahan ini, bahkan jika dia tidak ingin menderita, dia tetap harus mengakuinya. Aku hanya merasa ingin mengatakannya, tapi tidak bisa mengungkapkannya dengan baik. Maksudku, tubuhmu sangat bagus. Jelas Chen Xiang dengan cepat. Keberanianmu meningkat pesat. Kau bahkan berani melecehkan aku secara verbal. Hua, Xiang Yue meludah dengan lembut. Dalam hatinya, ia merasa sangat bersemangat. Chen Xiang menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Sambil meminumnya, dia menggunakan indera ilahinya untuk memperingatkan naga betina kecil yang nakal itu. Gadis, kau benar-benar jahat. Jangan bertindak sembrono. Pernyataan seperti itu hampir membuatku terkena serangan jantung. Aku hanya mengatakan apa yang kurasa benar. Long Sui terkekeh. Wanita secantik itu memang pantas dirayu. Chen Xiang, kau telah memprovokasi tetua dan selama kau berada di sekte bela diri ekstrim. Dia sangat kuat. Apa rencanamu untuk masa depan? Tanya Hua Xiang Yue dengan ekspresi aneh di matanya sambil menatap Chen Xiang. Rencana apa yang kubutuhkan? Wanita itu tidak akan berani melawanku sekarang. Hei, Chen Xiang. Membayangkan tetua dan harus memanggilnya paman bela diri. Diam-diam merasa senang di dalam hatinya. Hua Xiang Yue mengerutkan kening dan berjalan ke sisi Chen Xiang. Mengapa? Ini rahasia pribadiku. Aku tidak bisa memberitahumu. Jawab Chen Xiang. Wajahnya dipenuhi senyum kemenangan. Saudari Hua, bukankah Anda memiliki wewenang yang tinggi dan berpengaruh di dalam dan Xiang Taoyuan? Chen Xiang khawatir dengan pertanyaan saudari Hua yang terus-menerus dan segera mengganti topik pembicaraan. Panggil saja aku Xiang Yue. Kalau tidak aku akan mengabaikanmu. Hua Xiang Yue menekan jari gioknya ke bibir Chen Xiang, membuat pikirannya goyah. Xiang Yue, oke. Hua Xiang Yue tertawa kecil. Baguslah. Aku baru saja menyelesaikan beberapa hal yang sangat membuat pusing di dan Xiang Taoyuan. Biasanya aku sangat sibuk. Aku sengaja meluangkan waktu untuk menemuimu. Xiang Yue, mengapa kau begitu baik padaku? Chen Xiang bertanya dengan penasaran. Ia tidak dapat memikirkan alasan mengapa ia mendapatkan simpati gadis ini. Apa kau bahkan tidak percaya diri dengan pesonamu sendiri? Hua Xiang Yue menatap Chen Xiang dengan penuh kasih sayang, membuat detak jantungnya berakselerates dengan cepat. Tentu saja tidak, tapi di hadapanmu aku tidak punya kepercayaan diri. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, melihat penampilan Chen Xiang yang seperti itu. Hua Xiang Yue terkekeh pelan. Ia tak lagi mengganggu Chen Xiang dan mendengarkan ceritanya tentang hal-hal yang terjadi padanya beberapa hari terakhir. Chen Xiang juga menceritakan pengalamannya di sekte bela diri ekstrim. Mereka mengobrol hingga larut malam. Chen Xiang baru saja menyelesaikan alkimianya sehingga ia lebih lelah dari biasanya, tetapi masih bertahan hingga saat ini. Sudah larut. Aku harus kembali ke kamarku. Hua Xiang Yue menguap. Dia berdiri dan saat dia berbalik, dia mendengar suara Chen Xiang. Tetap di sini. Mari kita tidur bersama. Long Sui yang nakal itu sekali lagi menirukan suara Chen Xiang. Mulut Chen Xiang berkedut karena itu bukan ucapan darinya, melainkan dari Long Sui. Ia sekali lagi digoda oleh Long Sui. Tiba-tiba dua rona merah yang menawan muncul di pipi cantik Hua Xiang Yue. Dia berbalik dan memukul kepala Chen Xiang dengan ringan, lalu memarahi dengan marah. Dasar bocah nakal. Kamu semakin parah. Apalagi kamu sudah punya tunangan. Tawa lembut Long Sui bergema di benak Chen Xiang. Dia tak sabar untuk menangkapnya dan menamparkan pantat kecilnya sampai merah bengkak karena berani menggodanya. Sekarang tidak apa-apa karena itu Hua Xiang Yue. Tetapi bagaimana jika naga kecil ini bertingkah aneh di hadapan tetua dan hari-hari baiknya akan berakhir. Setelah berpikir demikian, Chen Xiang tak kuasa menahan rasa merinding. Ia merasa telah menjebak dirinya sendiri dalam masalah dengan meminta naga betina kecil yang nakal ini untuk mengikutinya. Maksudku, kau harus tidur di sini, di ranjangku, sementara aku berlatih meditasi. Jelas Chen Xiang sambil tersenyum. Kecut, tak perlu. Hua Xiang Yue mendengus pelan, tetapi dalam hatinya ia sangat senang. Hal ini karena sebelumnya ia tidak mampu menarik Chen Xiang ke dan Xiang Taoyuan, bahkan sampai rela menjual tubuhnya sendiri dan membiarkan Chen Xiang melihat seluruh tubuhnya, namun tetap tidak berhasil. Namun kini ia melihat Chen Xiang menyesali keputusannya, dan sangat menginginkannya. Ia diam-diam merasa senang. Chen Xiang tentu saja tidak mengetahui pikiran Hua Xiang Yue saat ia memperhatikan Hua Xiang Yue pergi. Kemudian ia buru-buru menutup pintu, melepas pakaiannya, dan mulai dengan tanpa ampun memukul-mukul tato naga putih di tubuhnya. Sakit, bahkan setelah mendengar tangisan lirih Long Sui, Chen Xiang terus memukuli bekas luka di dadanya. Namun, tak lama kemudian ia mendengar Long Sui terkikik. Bodoh. Pukulanmu tidak menyakitiku. Kau hanya menyakiti dirimu sendiri.
Kau benar-benar idiot. Lihat saja bagaimana kau serius memukuli dirimu sendiri. Hahaha. Gadis kecil, jangan menantang batasan saya atau kau tidak akan mendapatkan makanan dariku lagi di masa depan. Chen Xiang tidak mengatakannya dengan marah, melainkan dengan nada meremehkan. Dia tahu semakin marah suaranya, semakin gadis kecil itu akan senang. Tidak, aku hanya mengerjaimu. Aku mengakui kesalahanku, kata Long Sui dengan suara rendah. Selama situasinya tidak serius, Chen Xiang tidak akan menyelidikinya. Di masa lalu, dia telah belajar dari Su Meiyao. Jika ada keadaan khusus, dia bisa membuat naga betina kecil ini meminjamkan kekuatannya yang menakutkan kepadanya. Dan jika dia bisa menggabungkan kekuatannya dengan kekuatannya sendiri, itu akan sangat menakutkan. Tentu saja, hal yang paling dinantikan Chen Xiang adalah kenyataan bahwa Long Sui akan mengajarinya metode kultivasi Shinto. Tetapi saat ini jiwanya masih terlalu muda, dan setidaknya harus berusia 1 hingga 2 tahun. Jika Chen Xiang membiarkan para immortal dari alam surgawi tahu bahwa dia telah memelihara seekor naga, dan dia juga mengeluhkannya, dia pasti akan dimarahi sampai mati. Dia bahkan mendapatkan keuntungan dengan cara yang begitu mudah dan masih tidak menghargainya. Chen Xiang telah berhasil memurnikan White Jade dan True Elemental dan, jadi dia berencana untuk mengikuti penilaian alkemis tingkat 4 besok, dan menjadi alkemis tingkat 4. Keesokan harinya, Chen Xiang mengetahui bahwa Hua Xiangyue telah meninggalkan menara Dan Xiang dan kembali ke Dan Xiang Taoyuan. Jika ada hal penting yang ingin ia sampaikan, ia bisa memberitahukan hal itu kepada Nyonya Li. Chen Xiang tiba-tiba merasa Hua Xiangyue bukan sekadar pelayan biasa. Jika tidak, Nyonya Li tidak akan begitu menghormatinya. Chen Xiang tiba di lokasi pendaftaran penilaian, dan setelah tiba, ia mengetahui tentang standar penilaian alkemis yang baru dan lebih baik. Misalnya, alkemis tingkat 3 sekarang perlu mengetahui cara memurnikan 3 jenis dan tingkat roh menengah, dan alkemis tingkat 4 perlu mengetahui cara memurnikan 3 jenis dan tingkat roh tinggi. 1 jenis dan tambahan telah ditambahkan ke persyaratan sebelumnya. Chen Xiang hanya mengetahui cara memurnikan 2 jenis dan tingkat spiritual tinggi, dan 1 dan tingkat mendalam rendah, yaitu dan fondasi bangunan. Penilaian Dan Xiang Taoyuan dapat dianggap sangat ketat. Anda hanya akan diberikan 1 set ramuan, dan jika Anda gagal, Anda harus membayar setengah harga ramuan tersebut. Dan jika Anda berhasil, dan sertifikat diberikan kepada Dan Xiang Taoyuan. Chen Xiang menemukan Nyonya Li, dan setelah Nyonya Li mengetahui bahwa hubungan Hua Xiangyue dan Chen Xiang sangat baik, dia menjadi hormat kepada Chen Xiang, dan perubahan sikap yang tiba-tiba ini membuat Chen Xiang lebih sulit beradaptasi. Nyonya Li, saya ingin mengikuti penilaian alkemis tingkat 4. Tetapi saat ini saya hanya tahu cara memurnikan 2 dan tingkat roh tingkat tinggi dan 1 dan tingkat mendalam tingkat rendah. Saya tidak tahu apakah saya juga bisa mendaftar. Tanya Chen Xiang. Apa? Nyonya Li menduga dia telah salah paham. Dan dia menatap Chen Xiang dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Chen Xiang baru berusia 20 tahun. Dan yang mengejutkannya, dia benar-benar bisa memurnikan 2 dan tingkat roh tingkat tinggi dan 1 dan tingkat mendalam tingkat rendah. Itu sangat sulit dipercaya. Dan jantungnya berdebar semakin kencang. Dia mulai curiga Chen Xiang berada di alam bela diri sejati. Dan dia bahkan menduga dan tingkat mendalam tingkat rendah yang diketahui Chen Xiang adalah dan fondasi bangunan. Dan fondasi bangunan dan tingkat roh tingkat tinggi memiliki tingkat kesulitan yang sama. Dan banyak alkemis sudah mengetahui hal ini. Nyonya Li juga tahu bahwa Chen Xiang telah membeli sejumlah besar bahan dan fondasi bangunan. Apakah tidak apa-apa jika aku mengganti dan tingkat roh tingkat tinggi dengan dan tingkat mendalam tingkat rendah? Saat ini aku tidak punya banyak waktu untuk mempelajari cara memurnikan jenis dan tingkat roh tingkat tinggi yang berbeda. Aku harus kembali ke Sekte Bela Diri Ekstrim untuk berpartisipasi dalam turnamen besar bela diri ekstrim. Kata Chen Xiang. Chen Xiang baru mendengar tentang turnamen bela diri ekstrim dari Hua Xiangyue tadi malam. Dan dia masih punya lebih dari 10 hari sebelum turnamen itu dimulai. Turnamen bela diri ekstrim adalah kompetisi alkimia sekaligus seni bela diri. Turnamen pertukaran seni bela diri ini diadakan sekali dalam 1 dekade. Dan juga merupakan ujian besar bagi semua murid Sekte Bela Diri Ekstrim. Ya, tapi, saat ini kita kekurangan bahan seperti buah Azure Profound, sedangkan untuk yang lain tidak ada masalah. Meskipun Nyonya Li terkejut, namun ekspresinya tidak berubah. Aku memiliki buah Azure Profound. Chen Xiang juga memilikinya, dan awalnya buah itu disimpan untuk digunakan sebagai bibit, tetapi dia masih memiliki pohon Azure Profound di halaman Raja dan Ekstrim, jadi dia tidak perlu khawatir untuk menggunakannya. Bagus. Seluruh prosesnya akan diawasi olehku dan 10 alkemis tingkat 4 dari Menara Dan Xiang. Apakah kau setuju? Tanya Nyonya Li. Chen Xiang langsung mengangguk, lalu mengikuti Nyonya Li untuk mendaftar. Akhirnya ia memiliki tambahan dan untuk penilaian tersebut. Chen Xiang tiba di lantai 10, dan lantai ini khusus untuk penilaian. Chen Xiang melihat ke 10 alkemis tingkat 4 itu,
Dan semuanya adalah pria tua dengan sedikit rambut putih berkilau. Masing-masing sangat dihormati. Nyonya Li sangat menghormati mereka, karena ke-10 alkemis tingkat 4 ini semuanya sangat terkenal. Selain itu mereka bertanggung jawab memasok sejumlah besar dan ke dan Siang Taoyuan, dan semuanya berada di atas alam bela diri sejati. Setelah melihat mereka, Chen Xiang dengan hormat memberi hormat kepada mereka semua. Ke-10 orang tua ini biasanya sedang memurnikan dan atau berkultivasi, dan mereka jarang keluar. Mereka tidak mengetahui urusan di luar, dan ketika mereka mengetahui bahwa bocah belum dewasa di depan mereka ini datang untuk penilaian alkemis tingkat 4, mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik di mata mereka. Yang membuat mereka semakin membencinya adalah ketika mereka mengetahui bahwa Chen Xiang sebenarnya akan memurnikan 2 dan tingkat roh tingkat tinggi dan 1 dan tingkat mendalam tingkat rendah. Para lelaki tua ini sendiri, selama bertahun-tahun, tidak pernah berhasil menyempurnakan fondasi bangunan dan mereka tentu memiliki bahan-bahannya, tetapi butuh waktu lama untuk mengumpulkannya. Bahkan kita semua belum berhasil, dan bocah ini ingin memurnikan. Dia tidak tahu kebesaran langit dan bumi, dan itu hanya membuang-buang buah biru agung. Seorang lelaki tua berkata kepada lelaki lain dengan suara rendah, suaranya penuh dengan penghinaan. Ketika Chen Xiang mendengarnya, dia hanya tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Dia telah berhasil memurnikan dan fondasi bangunan beberapa kali. Awalnya, para lelaki tua ini enggan membuang waktu mereka untuk mengawasi penilaian Chen Xiang. Tetapi setelah mendengar dari Nyonya Li bahwa dia adalah teman Hua Xiangyue, masing-masing dari mereka dengan senang hati tinggal, yang membuat Chen Xiang semakin ragu mengenai status Hua Xiangyue. Hua Xiangyue mengatakan bahwa dia hanyalah salah satu dari sekian banyak pelayan dekan, tetapi identitasnya sebenarnya lebih tinggi satu tingkat. Chen Xiang mengeluarkan tungku naga api cemerlang, dan memberikannya kepada para lelaki tua yang tampak tidak sabar itu untuk diperiksa. Tungku naga api cemerlang itu memang terlihat sangat indah, tetapi sangat sulit untuk melihat di mana letak keistimewaannya. Chen Xiang sudah mengetahui aturan penilaian alkemis, seperti ujian tingkat 4 Chen Xiang. Ujian tersebut harus diawasi oleh 10 alkemis tingkat 4. Tentu saja, untuk ujian tingkat tinggi, hanya 1 atau 2 orang saja yang dibutuhkan, karena alkemis tingkat tinggi lebih sulit ditemukan. Chen Xiang mulai memurnikan sebuah dan dia sedang memurnikan dan elemen sejati dan semua ramuan disediakan oleh menara dan siang dan kualitasnya bagus. Chen Xiang melakukannya dengan sangat baik, dan hanya dalam setengah jam dia berhasil memurnikannya. Baiklah, aku telah menyempurnakan sebuah dan elemen sejati. Chen Xiang menghela napas pelan sambil menyeka keringat di wajahnya. Ke-10 lelaki tua itu saling memandang, dan mereka tampak tidak percaya. Bagaimana mungkin proses pemurnian bisa dilakukan hanya dalam setengah jam? Setidaknya mereka tidak bisa, namun Nyonya Li yakin. Karena dia tahu perbuatan Chen Xiang, dan memahami bahwa semua hal yang dilakukan Chen Xiang sangat menggemparkan. Dia sendiri pergi ke sana, membuka tutup tungku naga api cemerlang, dan kemudian melihat 5 patung naga putih berkilauan yang diukir dengan indah. Nyonya Li menarik napas dalam-dalam karena terkejut, dan meskipun dia bukan seorang alkemis, dia tahu biasanya hanya 4 dan elemen sejati yang dapat dimurnikan dari satu set herbal. Dan ke-10 alkemis tingkat 4 yang dia temukan, sebagian besar dari mereka hanya mampu memurnikan 3. Ke-10 lelaki tua itu satu persatu berkumpul, memandang kelima dan elemen sejati itu dengan tatapan bertanya-tanya. Mereka menduga Chen Xiang telah berbuat curang, tetapi ketika mereka memegang dan elemen sejati itu di tangan mereka, mereka dapat merasakan bahwa dan itu masih panas, serta aroma herbal yang kaya, yang merupakan ciri khas dari dan yang baru saja dimurnikan. Tubuh mereka yang kurus dan tua tak kuasa menahan rasa gemetar. Dan mereka semua menatap Chen Xiang dengan mata terbelalak, seolah-olah mereka telah melihat monster. Sangat sulit bagi mereka untuk percaya, seorang pemuda berusia 20 tahun benar-benar dapat memurnikan True Elemental dan, apalagi 5 dari satu set ramuan. Siapa gurumu? Tanya seorang lelaki tua, setelah menarik napas dalam-dalam. Suaranya terdengar sangat hormat, dan dia menatap Chen Xiang dengan tatapan kagum. Saat itu, mereka semua tidak berani meremehkan Chen Xiang, dan pada saat yang sama, mereka merasa malu atas perilaku mereka sebelumnya. Aku adalah murid dari halaman raja dan ekstrim dari Sekte Bela Diri Ekstrim. Aku tidak punya guru, tetapi tetua dan sesekali membimbingku, jawab Chen Xiang dengan tenang. Setelah mendengar jawabannya, kaki ke-10 lelaki tua itu menjadi lemas, dan mereka hampir berlutut karena takut. Halaman, raja dan ekstrim, meskipun mereka belum pernah melihatnya, namanya menggema seperti guntur. Itu karena tempat itu adalah kediaman raja dan Sekte Bela Diri Ekstrim. Dan hanya seseorang yang diberi wewenang oleh tetua dan yang dapat masuk. Meskipun tetua dan misterius, keahliannya dalam alkimia sangat terkenal di daratan Chengwu. Banyak ahli alkimia percaya bahwa tetua dan telah menjadi raja dan
Tetapi sebenarnya dia belum menjadi raja dan, melainkan hanya selangkah lagi. Chen Xiang adalah satu-satunya pengecualian yang bisa memasuki halaman raja dan ekstrim. Nyonya Li sudah mendengar bahwa Chen Xiang juga telah menerima seorang alkemis tingkat 3, Yao Haisheng, sebagai muridnya. Di daratan Chen Wu, hanya ada dua alkemis yang paling unggul. Salah satunya adalah Dekan dan Xiang Taoyuan, dan yang lainnya adalah tetua dan dari sekte bela diri ekstrim. Dan keduanya juga yang paling misterius. Chen Xiang mendapat dukungan bimbingan dari tetua dan terlihat jelas bahwa Chen Xiang pasti lebih baik daripada yang lain. Jika tidak, dia tidak akan disukai oleh tetua dan Chen Xiang bahkan lebih cepat dalam memurnikan pil giok putih, dan juga memurnikan banyak pil. Hal itu sekali lagi membuat para lelaki tua itu terkejut. Mereka merasa sangat malu dan bahkan tidak mampu mengangkat kepala karena sebelumnya mereka telah meremehkan Chen Xiang. Chen Xiang beristirahat sejenak, lalu mulai memurnikan dan fondasi bangunan. 10 alkemis tingkat 4 tak berani mengalihkan pandangan, menatap Chen Xiang yang dengan cepat mengolah ramuan-ramuan itu. Keakraban dan kecepatan Chen Xiang dalam menyusun ramuan-ramuan tersebut membuat mereka diam-diam terkejut dalam hati. Mereka dapat melihat bahwa Chen Xiang telah melakukan pemurnian berkali-kali, setidaknya lebih banyak dari mereka. Jika tidak, ia tidak akan mampu mendistribusikan ramuan-ramuan itu secara merata. Saat ini, ketika para lelaki tua itu memandang Chen Xiang, ekspresi mereka seolah-olah sedang memandang seorang Grandmaster. Lagi pula, itu adalah dan fondasi bangunan, dan belum lagi proses pemurniannya. Bahkan sangat jarang terlihat karena bahan baku dan fondasi bangunan sangat langka. Mereka sangat ingin tahu bagaimana Chen Xiang bisa mendapatkan begitu banyak buah Azure Profound, dan beberapa bahkan mempertimbangkan untuk meminta Chen Xiang menjual sebagian kepada mereka. Setelah ramuan-ramuan itu diproses, Chen Xiang, dengan keakraban dan kecepatan yang sama, sekali lagi mulai melemparkannya ke dalam tungku alkimia, lalu menempatkannya di dalam tungku alkimia dengan tertib. Semua orang tua itu telah mengukir seluruh proses tersebut dalam pikiran mereka. Chen Xiang memejamkan matanya, dengan kedua tangan diletakkan di sisi desain pembakar tungku naga api cemerlang, dan mulai menuangkan api. Kemudian menggunakan indera ilahinya, dia mengamati perubahan internal tungku naga api cemerlang, saat api secara bersamaan mulai membakar ramuan di dalam tungku. Dengan cara ini, para lelaki tua itu menatap dengan ngeri ke arah tungku naga api cemerlang itu, kecuali perubahan suhu yang halus, mereka tidak dapat merasakan hal lain. Terlebih lagi, mereka tidak mengetahui aliran waktu di dalam tungku naga api cemerlang itu. 1 jam berlalu, Chen Xiang membuka matanya dengan cepat, dan sambil tersenyum, dia berkata, berhasil. Apa, berhasil? Meskipun para lelaki tua itu melihat Chen Xiang berdiri seperti patung, itu tidak menyenangkan untuk ditonton, dan Chen Xiang berhasil. Benarkah dia berhasil memurnikan ramuan fondasi bangunan? Hanya dalam 1 jam, dia benar-benar berhasil memurnikannya. Selain itu, Chen Xiang tampak seperti sedang membuat pangsit, sederhana dan mudah. Alis Nyonya Li juga berkerut. Dengan ragu-ragu ia mendekat dan membuka tutup tungku alkimia. Tiba-tiba ia menjerit kaget, karena ia melihat 2 dan fondasi bangunan. Dia benar-benar telah menyempurnakan 2 fondasi bangunan dan, seru Li, secara umum, akan lebih baik jika seseorang bisa memurnikan 1 dan fondasi bangunan. Tetapi Chen Xiang justru telah memurnikan 2. Ini benar-benar menakutkan. Meskipun Nyonya Li memiliki prestasi yang baik dalam kultivasinya, dia tetap saja terkejut dan tak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan kesadaran. Ke-10 orang tua itu bahkan lebih terkejut. Mulut mereka ternganga lebar. Gigi mereka hampir copot karena kaget. Ini yayasan bangunan. Dan, seorang pria tua tergagap. Ya, itu adalah buah fondasi bangunan. Sama seperti yang telah dijelaskan. Mereka memiliki urat seperti buah 1000 urat. Berwarna emas dan biru seperti buah roh logam dan buah biru mendalam. Seru seorang lelaki tua lainnya. Mereka tak mampu menggambarkan perasaan mereka. Mereka memandang Chen Xiang dengan iri dan cemburu. Mata mereka dipenuhi dengan tatapan pemujaan. Jika Chen Xiang ingin menerima mereka sebagai muridnya, mungkin mereka akan langsung berlutut. Chen Xiang kini sudah menjadi alkemis tingkat 4, namun ia lebih hebat dari mereka. Karena Chen Xiang mampu memurnikan ramuan fondasi bangunan, penyempurnaan fondasi bangunan dan tidak hanya melambangkan bahwa kesadaran ilahi telah mencapai tingkat tertentu, tetapi juga melambangkan ki sejati mereka telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ke-10 lelaki tua itu dan Nyonya Li tidak bisa menahan rasa terkejut. Jika Chen Xiang sekarang berada di alam bela diri sejati, maka itu sungguh tidak normal. Chen Xiang mendapatkan sebuah kartu giok. Terdapat 4 garis emas pada kartu giok tersebut. Dan di bagian belakang kartu giok itu juga terdapat 10 tanda tangan yang diukir menggunakan darah dan kesadaran ilahi selain namanya. Itu adalah tanda tangan orang-orang yang mengawasi penilaian Chen Xiang. Dari 2 dan fondasi bangunan yang telah ia sempurnakan, Chen Xiang hanya memperoleh 1.
Namun Nyonya Li masih merasa sedikit kasihan padanya. Jadi dia memutuskan untuk memberi Chen Xiang 100.000 batu kristal. Jika Chen Xiang tidak memiliki buah Azure Profound, mereka tidak akan pernah bisa menyaksikan penyempurnaan dan fondasi bangunan. Chen Xiang, bagaimana kalau aku mengirim beberapa pengawal alam bela diri sejati bersamamu ke Sekte Bela Diri Ekstrim? Perjalanan mungkin berbahaya, kata Nyonya Li. Nyonya Li, terima kasih atas perhatian baik Anda, tetapi itu tidak diperlukan. Chen Xiang tersenyum tipis, karena pernyataan Gudong Chen sebelumnya. Jika ada orang yang lebih kuat dari Chen Xiang mencoba menangkapnya, maka Dewan Tetua Sekte Bela Diri Ekstrim akan bertindak, dan tidak ada yang berani mengambil risiko itu. Bahkan para ahli bela diri alam nirvana pun tidak berani melakukannya. Chen Xiang meninggalkan kota Wangi, melepaskan sayap api burung merah, dan terbang menuju Provinsi Bela Diri Ekstrim. Untuk memastikan keselamatan Chen Xiang, Nyonya Li dan 10 alkemis tingkat 4 itu tidak menyebarkan kabar tentang Chen Xiang, dan mereka juga menjaga kerahasiaan tentang Chen Xiang. Pada saat ini, setiap murid Sekte Bela Diri Ekstrim yang sedang berada di luar atau ditempatkan di tempat yang jauh telah kembali ke Sekte Bela Diri Ekstrim untuk berpartisipasi dalam turnamen besar bela diri ekstrim, yang diadakan sekali dalam 1 dekade. Ini adalah waktu untuk menunjukkan seberapa besar kekuatan mereka telah meningkat, dan pada saat yang sama, ini juga merupakan waktu untuk menyaksikan lahirnya murid paling unggul dari generasi baru Sekte Bela Diri Ekstrim. Chen Xiang, saat terbang di udara, tampak sangat rileks dan santai. Ini persis merupakan manfaat dari sayap Ki sejati. Kakak Chen, berikan aku ramuan fondasi bangunan itu untuk dicoba. Long Sui berkata dengan lembut. Setelah Chen Xiang meninggalkan kota Wangi, Long Sui tak henti-hentinya meminta, menggunakan berbagai macam kata-kata manis dan mesra untuk membujuk Chen Xiang agar memberikan ramuan fondasi bangunan itu kepadanya. Tidak, aku juga membutuhkannya. Tunggu aku mengumpulkan ramuan itu lagi, lalu aku akan meraciknya untukmu. Chen Xiang menolak mentah-mentah. Coba kucicipi sedikit saja, aku cuma akan menjilat. Long Sui sekali lagi bergumam dengan nada memelas. Suaranya sangat menyenangkan, tetapi Chen Xiang tetap menolaknya. Jika ia memasukkannya ke dalam mulut, itu seperti memukul anjing dengan bapau, yang tidak akan pernah kembali. TLN, Rou Baozi Dagou memukul anjing dengan bapau, menggunakan cara yang salah untuk mendekati masalah. Naga kecil yang rakus ini tidak mudah dipelihara. Selain itu, dia sangat suka makan dan semakin tinggi kualitasnya semakin dia suka memakannya. Ini membuat hati Chen Xiang berdarah. Terbang tinggi di udara, Chen Xiang tiba-tiba mendengar suara dari bawah. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat sekelompok orang mengelilingi seorang gadis berjubah putih. Saat ini, dia sudah berada di perbatasan dan Xiang Taoyuan dan Provinsi Bela Diri Ekstrim, dan itu juga merupakan daerah yang sangat kacau. Wu Qianqian, bagaimana mungkin dia ada di sini? Chen Xiang segera menyelam ke bawah. Wu Qianqian awalnya adalah gadis yang sombong, tetapi setelah bertengkar dengan Chen Xiang, dia menyadari kesalahannya sendiri dan berubah menjadi lebih baik, yang menyebabkan kesan positifnya terhadap Chen Xiang meningkat. Berbuat kesalahan adalah hal yang wajar, tetapi jika seseorang tidak mampu menyadari kesalahan dan obsesinya sendiri, maka orang tersebut akan hancur karena kesalahannya sendiri. Lengan Wu Qianqian berlumuran darah, dan bekas tebasan pedang berdarah menodai pipinya yang cantik. Senjata roh tingkat 3 di tangannya telah terbelah menjadi 2. Dia dikelilingi oleh sekitar 20 orang, tetapi dia memiliki tatapan tegas di wajahnya. Jelas sekali dia tidak berencana untuk mundur. Dia tampak tenang meskipun menghadapi kematian. Dia tahu situasinya sudah tanpa harapan. Nak, berikan harta itu kepada kami dengan patuh, dan kami akan mengampuni nyawamu. Seorang pria tampan berkata dengan dingin. Meskipun Wu Qianqian cantik, pria itu agak khawatir dengan benda di tangan Wu Qianqian. Bahkan dalam kematian pun, kau tidak akan mendapatkannya. Sebuah manik biru tiba-tiba muncul di tangan Wu Qianqian. Dia membuka mulutnya dan dengan cepat menelan manik itu. Dasar jalang, kau berani-beraninya memakan harta karun ini. Pria tampan itu meraung marah dan bergegas mendekat. Setelah Wu Qianqian menelan manik biru itu, dia merasakan sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Tetapi dia mengertakkan giginya dan menahan rasa sakit itu. Namun akibatnya, dia sekarang kehabisan tenaga. Tepat ketika pedang pria tampan itu hendak menusuknya, panas yang menyengat menyelimuti kelompok itu. Bola api jatuh dari langit, menghantam tubuh pria tampan itu dengan ganas, membuatnya menjerit ketakutan. Wu Qianqian hanya melihat siluet tinggi muncul di depannya, dan di punggung siluet tinggi itu, terdapat sepasang sayap besar yang seluruhnya terbuat dari api. Chen Xiang, Wu Qianqian ingat bahwa Chen Xiang memiliki sayap api besar persis seperti yang ada di depannya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat Chen Xiang muncul di depannya, Wu Qianqian merasa dirinya sekarang aman. Dia terduduk di tanah sambil menahan rasa sakit yang menusuk,
Dia dengan susah payah berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan saya." Sayap api raksasa Chen Xiang sudah sangat terkenal, dan yang mengejutkannya, para penyerang Wu Qianqian ternyata mengenalinya. Haha, jadi Chen Xianglah yang memiliki hadiah 300.000 batu kristal. Seorang pria tertawa dan berkata, namun, tawanya segera lenyap, karena ia melihat Chen Xiang menginjak kepala pria tampan itu, dan kepalanya sudah terkubur dalam-dalam di tanah. Chen Xiang benar-benar telah menginjak-injak pria tampan itu hingga mati. Mereka adalah murid sekte bela diri sejati. Aku secara tidak sengaja mendapatkan sebuah bola, tetapi ketika mereka melihatnya, mereka ingin merampokku. Mereka telah memburuku selama 10 hari terakhir, kata Wu Qianqian sambil menggertakkan giginya. Saat ini, dia merasakan rasa sakit yang tak terbayangkan. Chen Xiang mendengus dingin. Murid sekte bela diri sejati, kalian benar-benar hebat. Kalian berani terang-terangan menindas murid sekte bela diri ekstremku. Chen Xiang, apakah kau juga ingin sekte bela diri sejati memasukkanmu ke dalam daftar buronan? Kata pria itu dengan muram. Siapapun boleh menyerangku, teriak Chen Xiang dengan lantang, disertai semburan ki sejati tak terlihat dari mulutnya yang menghantam tubuh pria itu. Tak lama kemudian, pria itu memuntahkan seteguk darah saat ledakan terdengar di dalam tubuhnya bersamaan dengan suara tulang patah. Dalam sekejap mata, dia tewas. Para murid sekte bela diri sejati itu tercengang, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Hanya dengan berbicara, Chen Xiang bisa langsung membunuh salah satu dari mereka. Pada akhirnya, seberapa kuatkah Chen Xiang sebenarnya? Kembali dan beritahu Liao Shaoyun agar jangan cepat mati. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kata Chen Xiang dengan nada mengintimidasi. Tekanan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti para murid sekte bela diri sejati itu, membuat mereka semua berlutut dan muntah darah. Wajah mereka meringis kesakitan. Beberapa bahkan jatuh pingsan. Chen Xiang mendengus dingin. Tak lama kemudian, semua murid itu memuntahkan seteguk darah secara bersamaan. Sebelum tekanan tak terlihat itu langsung menghilang. Sebenarnya, Chen Xiang tidak ingin membunuh mereka. Jika tidak, mereka semua pasti sudah mati sejak lama. Saat ini, Chen Xiang sudah berada di tingkat 1 alam bela diri sejati. Para pendekar alam bela diri fana bagaikan semut di hadapannya. Selama dia mau, dia bisa membuat mereka berubah menjadi kepulan asap dalam sekejap mata. Wu Qianqian, yang berada di belakang Chen Xiang, melihat semuanya dengan jelas. Mengenai kekuatan Chen Xiang, dia juga sangat terkejut, meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat Chen Xiang bertindak. Melihatnya kembali dengan selamat, dia diam-diam menghela napas lega dalam hatinya. Dia telah mengkhawatirkan Chen Xiang. Chen Xiang berbalik dan memeluk Wu Qianqian, lalu melepaskan sayap api burung merah tua. Dalam sekejap mata, keduanya terbang pergi. Para murid sekte bela diri sejati itu semua menghela napas lega. Baru saja, mereka merasa kematian sudah dekat. Meskipun mereka membenci Chen Xiang dalam hati, mereka tidak bisa tidak mengagumi kekuatan Chen Xiang. Di hadapan Chen Xiang, mereka tidak lebih dari semut. Sambil memeluk tubuh lembut Wu Qianqian, Chen Xiang merasakan tubuhnya yang halus bergetar, dan suhu tubuhnya sangat panas. Dia bisa melihat bahwa Wu Qianqian sangat kesakitan. Apa yang kau makan? Chen Xiang mendarat di puncak gunung, memegang pergelangan tangan Wu Qianqian, dan memeriksa kondisi di dalam tubuhnya. Ia terkejut melihat sekelompok api biru muncul di tubuhnya. Api-api ini memancarkan gelombang ki panas membara satu demi satu, seolah-olah mereka mencoba memurnikan ki sejati dan meridian Wu Qianqian. Aku juga tidak tahu. Sederhananya, bola ini mengandung sejumlah besar ki roh api, kata Wu Qianqian sambil menggertakkan giginya. Meskipun menderita kesakitan yang hebat, dia sama sekali tidak menangis. Dia tidak ingin terlihat lemah di depan pria ini. Wu Qianqian tampak sangat kesakitan, dan Chen Xiang juga sudah kehabisan akal. Ya, roh api bintang kabur. Ketika 72 bintang biru jatuh ke dunia fana dari langit, semuanya menjadi roh api. Ini adalah api dari salah satu bintang itu, dan dibiarkan di dalam tanaman berwarna biru, kata Long Sui. Terlihat jelas bahwa dia juga terkejut dari suaranya. Roh api, itu benar-benar roh api. Ini adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Bahkan para dewa pun akan terpesona mendengar namanya. Namun roh itu benar-benar berada di tangan Wu Qianqian. Su Meiyao dan Bai Yuyu juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa setelah Elder Dan, mereka akan kembali melihat seseorang yang memiliki roh api. Jika seorang alkemis memiliki roh api, itu akan sangat berguna baginya untuk memurnikan dans. Itu adalah benda suci di mata semua alkemis. Tunggu, kau harus menyatu dengan benda ini. Sambil memeluk Wu Qianqian, Chen Xiang dengan lembut menyemangatinya. Wu Qianqian mengangguk. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk menjalankan metode kultivasinya. Tetapi dantiannya merespons dengan terus-menerus memancarkan ki sejati yang terkompresi. Rasa sakit yang tak terbayangkan menyiksa Wu Qianqian. Baginya,
Rasa sakit yang dialaminya lebih buruk daripada kematian. Dia bersandar di dada Chen Xiang. Dengan kedua tangannya memeluk pinggang Chen Xiang. Kukunya tanpa sadar menggores punggung Chen Xiang karena rasa sakit. Bercak darah mulai muncul di punggungnya. Dan meskipun Chen Xiang merasakan sakit, dia tetap diam. Satu tangannya dengan lembut mengelus punggung Wu Qianqian. Tidak, hukum hati kekuatan internalnya terlalu rendah. Dia tidak mampu menekan roh api bintang biru dengan cepat menggunakan sejumlah besar ki roh. Ajari dia latihan ilahi burung merah dengan cepat. Pemahamannya seharusnya tidak terlalu buruk. Jika tidak, dia tidak akan mampu mencapai level ini hanya dengan menggunakan hukum hati kekuatan internal yang begitu rendah, kata Sumei Yao. Dia juga ingin melihat bagaimana seseorang akan menyatu dengan roh api. Chen Xiang perlahan membacakan beberapa teknik mnemonik dengan lantang. Setelah selesai membaca setiap paragraf, ia kemudian menjelaskannya kepada Wu Qianqian. Sambil menahan rasa sakit, Wu Qianqian mendengarkan dengan saksama dan sangat bersyukur dalam hatinya. Ia tahu bahwa Chen Xiang telah memberikan latihan bela diri yang sangat luar biasa. Ia mengoperasikan ki sejatinya sesuai dengan teknik mnemonik tersebut, dan secara bertahap, rasa sakit yang menyiksa tubuhnya memudar. 3 hari berlalu, Wu Qianqian perlahan membuka matanya. Ia menyadari bahwa ia berbaring dalam pelukan hangat, dan wajah cantiknya tak kuasa menahan rona merah. Namun, Chen Xiang hanya menatapnya dengan senyum lembut. Selamat. Kau telah menjadi seniman bela diri alam bela diri sejati. Wu Qianqian terkejut dan segera melepaskan diri dari pelukan Chen Xiang. Saat ini, dia memang merasakan ki sejati yang sangat kaya di dalam tubuhnya. Dan ki sejatinya berwarna biru murni, serta 2 wujud binatang mirip burung merah di dantiannya. Terima kasih, Wu Qianqian membungkuk dan berkata, saat ini, hanya dengan cara inilah dia bisa menunjukkan rasa terima kasihnya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana membalas budi Chen Xiang atas semua bantuannya. Saat itu, dia melihat kukunya berlumuran darah, dan tiba-tiba dia teringat bagaimana dia menggaruk punggung Chen Xiang sambil menahan rasa sakit yang menyiksa tubuhnya. Kamu baik-baik saja, biar kulihat, Wu Qianqian buru-buru berkata. Wajah cantiknya dipenuhi rasa bersalah. Setelah melihat bekas cakaran di punggung Chen Xiang, Wu Qianqian merasa sangat bersalah sebelum dengan rendah hati berkata, maaf, izinkan saya membantu Anda. Chen Xiang tersenyum tipis. Tidak perlu, ini hanya luka ringan. Meskipun begitu, Wu Qianqian menyuruhnya berbaring sebelum mengeluarkan cairan yang sangat dingin. Dia mengoleskan cairan dingin itu pada luka goresan di punggungnya. Chen Xiang merasa sangat nyaman saat tangan indahnya dengan lembut mengusap punggungnya. Gadis Wu, tahukah kau dengan apa kau baru saja menyatu? Tanya Chen Xiang. Wajah Wu Qianqian saat ini terasa panas dan merah karena ini adalah pertama kalinya ia memiliki kontak sedekat itu dengan seorang pria. Belum lagi fakta bahwa ia memiliki perasaan yang sangat baik terhadap pria tertentu ini. Ia berkata dengan lembut. Aku tidak tahu. Tuan Muda Chen sangat tahu. Kau seharusnya tahu. Tuan Muda Chen, mulai sekarang panggil saja aku Qianqian. Chen Xiang tersenyum nakal. Aku ingat saat pertama kali kau melihatku. Saat itu, sikapmu yang berwibawa sangat bagus. Sekarang kau seperti anak kecil. Mulai sekarang, panggil saja aku Chen Xiang. Apa gunanya memanggilku Tuan Muda? Wu Qianqian mengeluarkan suara. Wajah cantiknya sedikit memerah saat dia berbicara. Chen Xiang. Aku seperti katak di dalam sumur yang tidak menyadari ketidakberartianku sendiri. Dan karena bakatku, aku menjadi sombong dan angkuh. Tetapi bertarung denganmu membuatku menyadari kesalahanku sendiri. Dan jika bukan karena itu, aku mungkin gagal menyadari kesalahanku sendiri. Aku akan melakukan lebih banyak kesalahan dan membawa diriku ke jalan kultivasi yang salah. Sejujurnya, sejak pertarungan terakhirku denganmu, kondisi mentalku telah meningkat pesat, memungkinkanku untuk menembus hambatanku. Chen Xiang tersenyum. Kau tidak hanya mengalami sedikit peningkatan. Kau sekarang adalah seorang seniman bela diri alam bela diri sejati yang masih sangat muda. Oh ya, berapa umurmu sebenarnya? Pada saat itu, Wu Qianqian tidak lagi bersikap formal terhadap Chen Xiang, karena dia tahu pria ini sangat ramah. Selama Anda menghormatinya, dia juga akan menghormati Anda, dan dia juga sangat terus terang. Dia menjulurkan lidah, terkekeh, dan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa menanyakan umur seorang gadis itu tidak sopan? Tapi aku bisa memberitahumu, aku berumur 28 tahun ini. Hahaha, kakak. Chen Xiang tertawa dan berkata, Chen Xiang tentu tidak akan menolak jika dia bisa bersama dengan seorang wanita cantik, apalagi gadis tercantik di sekte bela diri ekstrim. Sejak pertarungan dengan Chen Xiang, Wu Qianqian kehilangan kepercayaan dirinya. Namun, setelah memasuki alam bela diri sejati, kepercayaan dirinya kembali mencapai puncaknya. Ia pun tidak lagi sombong dan angkuh, bahkan kini lebih cantik, lebih dewasa, dan memiliki temperamen yang lebih baik. Chen Xiang, tahukah kau apa yang baru saja menyatu denganku?
Wu Qianqian tersenyum tipis sambil terus mengelus bekas cakaran di punggung Chen Xiang. Bekas cakaran itu segera menjadi jauh lebih pudar. Ini disebut roh api bintang biru, roh bela diri yang istimewa dan langka. Dengan kata lain, dengan benda ini, kau bisa melepaskan api aneh. Api jenis ini berasal dari benih api, dan sangat bermanfaat untuk alkimia. Jawab Chen Xiang, dengan raut wajah iri saat ia melanjutkan. Benda ini sangat hebat. Bahkan, salah satu alasan mengapa tetua dan memiliki prestasi yang begitu tinggi dalam alkimia adalah karena roh apinya. Wu Qianqian juga pernah mendengar tentang roh bela diri, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang roh api. Ketika dia menemukan bahwa dia mendapatkan harta karun yang sangat langka seperti itu, dia sangat gembira di dalam hatinya. Tentu saja, dia tahu bahwa jika Chen Xiang tidak ada di sini, dia mungkin sudah dihancurkan oleh roh api bintang biru. Chen Xiang, aku juga bisa memurnikan dans. Aku baru saja kembali dari kota Wangi dan sekarang resmi menjadi alkemis tingkat 2. Kuharap kau bisa memberiku 1 atau 2 petunjuk. Wu Qianqian menenangkan kegembiraan di hatinya dan memperlihatkan senyum menawan. Chen Xiang tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, kau bahkan lebih cantik dibandingkan saat pertama kali kita bertemu. Terkadang, kecantikan sejati tidak selalu bergantung pada wajah yang cantik. Terkadang, itu semua tentang betapa indahnya hati. Wu Qianqian tersipu, menundukkan kepala dan berbisik. Terima kasih atas bimbinganmu. Bekas cakaran di punggung Chen Xiang sudah hilang. Dia tahu bahwa ini berkat ramuan penyembuhan yang diracik sendiri oleh Wu Qianqian, dan khasiatnya sangat bagus. Ups, turnamen bela diri ekstrim dimulai dalam 8 hari. Kita tidak punya cukup waktu. Seru Wu Qianqian tiba-tiba. Kenapa kau takut dengan hal seperti itu? Tawa Chen Xiang menggema sebelum sepasang sayap api tiba-tiba tumbuh di punggungnya. Wu Qianqian dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia akan kembali berinteraksi dekat dengan Chen Xiang untuk waktu yang cukup lama, tetapi dia juga diam-diam menantikannya. Chen Xiang memeluk Wu Qianqian, membentangkan sayapnya, dan terbang tinggi. Sesaat kemudian, ia sudah terbang tinggi di atas awan. Wajah cantik Wu Qianqian memucat karena takut, tetapi ia segera beradaptasi. Qianqian, jangan pernah sekalipun kau meneruskan latihan yang kuberikan padamu kepada orang lain. Aku mempercayaimu saat memberikan latihan bela diri ini. Jangan mengecewakanku, kata Chen Xiang dengan ekspresi serius. Ya, aku janji. Aku tidak akan pernah menyebarkannya kepada siapapun. Wu Qianqian mengangguk sebelum melingkarkan lengannya erat-erat di pinggang Chen Xiang yang tegap. Chen Xiang juga menggunakan satu tangan untuk memeluk pinggangnya yang lembut dan cantik. Tindakan mereka berdua sangat ambigu. Hanya butuh 3 hari bagi Chen Xiang dan Wu Qianqian untuk sampai ke kota Tianmen. Dan saat ini kota itu sangat ramai. Dalam 3 hari terakhir, Wu Qianqian telah memeluk Chen Xiang saat mereka terbang. Mengingat perasaan itu, dia diam-diam merasakan kehangatan di dalam hatinya, dan dia juga merasa itu sangat romantis. Qianqian, kau tidak punya guru, kan? Aku akan mengenalkannya pada tetua dan, sepertinya dia membutuhkan seorang murid, kata Chen Xiang dengan riang. Wu Qianqian agak terkejut setelah mendengar ini karena, menurut rumor, tetua dan sangat ingin membunuh Chen Xiang. Namun tampaknya hubungan Chen Xiang dan tetua dan cukup baik. Beberapa hari terakhir, Chen Xiang juga telah mempelajari banyak hal tentang Wu Qianqian. Dia tidak menyangka Wu Qianqian berasal dari keluarga manusia biasa, namun karena bakatnya yang luar biasa, dia direkrut ke sekte bela diri tak tertandingi. Di sana, dia bergaul dengan berbagai murid yang kaya dan berkuasa, dan seiring waktu, dia mendapati dirinya menjadi bagian dari kelompok tersebut. Namun, apapun yang telah dia capai hari ini, semuanya diraih dengan maju selangkah demi selangkah saat dia mengubah dirinya menjadi sosok jenius. Wu Qianqian mengangguk gembira. Jika ia bisa memiliki tetua dan sebagai gurunya, itu memang sesuatu yang patut disyukuri. Namun, tetua dan selalu sulit dijangkau. Ia telah menjalani pelatihan tertutup selama hampir 3 tahun. Ketika mereka tiba di dalam sekte bela diri ekstrim, Chen Xiang dan Wu Qianqian tampak seperti pasangan yang menarik dan sangat mencolok saat berjalan di jalan. Banyak orang mengenal Wu Qianqian. Lagi pula, dia diakui sebagai nomor 1 dari 10 wanita tercantik di sekte bela diri ekstrim. Adapun Chen Xiang, dia juga dikenal oleh banyak orang. Dia tidak hanya terkenal di sekte bela diri ekstrim, dia bahkan terkenal di seluruh daratan Chen Wu karena hadiah buronan sebesar 300.000 yang ditawarkan untuk kepalanya. Chen Xiang tiba bersama Wu Qianqian di halaman bela diri ke-16, dan seperti sebelumnya, tempat itu masih sepi. Pada hari ketika Wu Qianqian dan Chen Xiang mengadakan kontes bela diri di sini, tempat ini masih merupakan halaman bela diri ke-500. Siapa sangka tempat ini tiba-tiba menjadi yang terdepan di antara semua halaman bela diri dalam. Qianqian, pergilah dan temui tetua Wu untuk mengatur semuanya untukmu. Lagi pula,
Kau sekarang sudah berada di alam bela diri sejati. Halaman bela diri dalam pertama ini di matamu hanyalah awan yang melayang. Chen Xiang berbicara sambil tersenyum. Wu Qianqian seharusnya merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia bahkan belum mencapai usia 30 tahun, tetapi sudah memasuki alam bela diri sejati. Belum lagi fakta bahwa ia juga telah memperoleh roh api. Namun Wu Qianqian, setelah berhubungan dengan Chen Xiang, telah banyak berubah. Jadi tidak mengherankan jika dia hanya menjawab, bukankah mungkin bagiku untuk berada di lapangan bela diri yang sama denganmu di masa depan? Meskipun aku berada di alam bela diri sejati, aku merasa dapat belajar banyak hal darimu. Setidaknya sekarang, karena dirimu, aku telah banyak berubah. Setelah berpikir sejenak, Chen Xiang berkata dengan susah payah, aku khawatir tunanganku akan cemburu. Dia sangat merindukan Sue Xianxian, dan setelah turnamen bela diri ekstrim, dia merasa harus pergi mencari Sue Xianxian. Wu Qianqian terkejut dalam hatinya. Dia menggigit bibirnya. Jelas terlihat kehilangan dan kesedihan di matanya. Kau punya tunangan. Apakah dia juga murid sekte bela diri ekstrim? Chen Xiang tersenyum dan berkata, tidak, aku dan dia bertunangan di dunia sekuler. Namanya Sue Xianxian. Dia berada di Kekaisaran Surgawi Senjata Ilahi. Ternyata itu Sue Xianxian. Wu Qianqian terkejut. Dia mengerti mengapa Chen Xiang tidak pernah tertarik pada gadis-gadis cantik di sekte bela diri ekstrim. Dia sudah memiliki tunangan. Dia tentu tidak perlu repot-repot dengan wanita lain. Wu Qianqian menundukkan kepalanya. Ia merasa sangat sedih. Dadamu sangat besar. Memelukmu terasa sangat nyaman. Saat itu, Long Sui menirukan suara Chen Xiang dan menjawab, yang kemudian membuat Chen Xiang dan Wu Qianqian terdiam kaku. Wajah cantik Wu Qianqian memerah. Dia tidak menyangka Chen Xiang akan mengatakan hal-hal sepele seperti itu dengan begitu enteng. Tetapi dalam hatinya, dia diam-diam merasa gembira. Bagaimanapun, Chen Xiang telah memujinya, dan dia tahu Chen Xiang tertarik padanya. Chen Xiang ingin melampiaskan amarahnya, tetapi ia menahan diri dan malah menjelaskan, maksudku, tubuhmu sangat indah. Wu Qianqian mengangguk, lalu pergi dengan linglung. Setelah yakin bahwa wanita itu telah meninggalkan halaman bela diri, Chen Xiang mengerahkan seluruh kekuatannya dan memukul dadanya sendiri sambil berkata dengan marah, naga kecil, sebaiknya kau jangan muncul di hadapanku. Kalau tidak aku akan memukul pantatmu sampai bengkak. Long Sui mendengus pelan dan menjawab, kau pertama-tama merebut hatinya, lalu begitu kejam padanya. Naga ini tak sanggup menanggungnya. Baiklah, mari kita bicarakan di masa depan. Chen Xiang menghela napas pelan. Jelas sekali, dia bisa melihat Wu Qianqian tertarik padanya. Seperti biasa, Chen Xiang menunggu Yun Xiaodao dan Zhu Rong di halaman bela diri ke-16. Namun, alih-alih kedua sahabatnya, si tua botak Wu Kaiming lah yang datang. Hei, keponakanku si botak kecil, kau benar-benar hebat. Kau tahu aku kembali. Kau bahkan datang berkunjung sendiri. Chen Xiang tersenyum dan berkata, memanfaatkan ahli bela diri tak tertandingi ini membuatnya merasa superior. Paman bela diri bajingan muda, kau belum mati. Aku benar-benar sedih. Tidakkah kau tahu kau telah membuat kami khawatir tanpa alasan selama ini? Wu Kaiming menghela napas pahit. Ia tak sabar untuk menghukum Chen Xiang, dan si kepala bulu kecil. Chen Xiang tersenyum nakal dan bertanya, Dekan sedang mengatur segala sesuatunya untuk Wu Qianqian. Aku tidak menyangka dia akan pergi berlibur dan benar-benar menembus hambatannya serta menjadi seniman bela diri alam sejati di usia yang begitu muda. Dekan kita dan dekan sekte bela diri tak tertandingi sedang mendiskusikan bagaimana cara memberinya hadiah. Wu Kaiming menjawab, melihat Chen Xiang telah kembali dengan selamat, dia merasa jauh lebih baik. Dia juga mengetahui bahwa Chen Xiang telah menyelamatkan Wu Qianqian, dan memungkinkannya untuk menembus batas kemampuannya dengan lancar. Apakah kau menunggu bocah gendut dan kurus itu? Kau tidak perlu menunggu. Aku tidak tahu dari mana mereka mendapatkan dan fondasi bangunan, tetapi keduanya sudah memasuki pelatihan tertutup. Aku khawatir mereka baru akan keluar setelah turnamen bela diri ekstrim dimulai, kata Wu Kaiming. Baik Zhu Rong maupun Yun Xiaodao sebenarnya telah memakan dan fondasi bangunan, dan masih belum jelas dari mana mereka mendapatkannya. Apa yang terjadi? Tanya Chen Xiang dengan terkejut. Menurut apa yang dikatakan Yun Xiaodao, sangat mungkin mereka mendapatkannya dari seseorang bernama Naga Sipit, jawab Wu Kaiming. Chen Xiang mengangguk. Tentu saja dia senang untuk teman-temannya. Apakah tetua dan sudah keluar dari pengasingannya? Tanya Chen Xiang sekali lagi. Dia sudah keluar. Saat ini dia berada di halaman raja dan ekstrim. Baik aku maupun dekan belum memberitahunya sebagian besar hal, terutama fakta bahwa kau adalah paman bela diri kami. Ini adalah sesuatu yang harus kau jelaskan sendiri. Wu Kaiming tersenyum palsu. Chen Xiang berdiri di pintu masuk halaman raja dan ekstrim, memasukkan kartu giok ke dalam sebuah lubang. Lalu gerbang terbuka. Tepat saat Chen Xiang melangkah masuk, sesosok siluet yang mengenakan jubah hitam dan topeng,
Dengan cahaya menyala di kedua matanya, tiba-tiba muncul di depannya. Kemunculan mendadak ini membuat Chen Xiang melompat mundur ketakutan. Tetua Dan, kau membuatku takut setengah mati. Chen Xiang menghela napas panjang. Kau belum mati. Dari mana kau mendapatkan pohon itu? Tanya Tetua Dan. Kecemasan mudah terdeteksi dalam suaranya. Chen Xiang telah menanam pohon biru mendalam di halaman. Dan dia tidak bisa begitu saja menyembunyikannya dari Tetua Dan. Dia menjawab, aku menemukannya jauh di pegunungan. Mengapa? Itulah pohon biru mendalam. Setiap hari ia menyerap sejumlah besar ki sejati, sambil menghasilkan buah biru mendalam dalam prosesnya. Terlebih lagi, kecepatan berbuahnya sangat cepat. Sekarang bunganya sudah mekar. Suara Tetua Dan penuh dengan kegembiraan. Chen Xiang juga terkejut. Ia berpikir bahwa dalam keadaan normal, dibutuhkan 1 hingga 2000 tahun agar tanaman itu berbuah. Tetapi ia baru pergi selama 8 bulan dan bunganya sudah mekar. Dengan kecepatan seperti itu, ia bisa mendapatkan buah setiap tahun. Ini sama saja dengan memanen buah biasa. Aku akan pergi melihatnya. Chen Xiang segera berlari ke sana. Dan ketika melihat 20 bunga mekar di pohon-pohon itu, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Haha, ayah akan menjadi orang terkaya. Tetua Dan memukul kepala Chen Xiang dan berkata dingin. Jangan sombong, itu belum membuahkan hasil. Lagi pula, kemana dan untuk apa kau pergi selama ini? Meskipun aku membencimu, kau tetap anggota halaman raja dan ekstrim. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami kesalahan sekecil apapun. Lebih baik kau menerimaku sebagai gurumu. Aku bisa mewariskan teknik bela diri ilahi yang luar biasa kepadamu. Aku juga bisa memurnikan dan fondasi pembangunan untukmu dan membantumu mencapai terobosan. Chen Xiang, dengan jari kelingkingnya, menggaruk telinganya dan berkata dengan nakal, gadis kecil tanpa nama. Kau pasti tahu bahwa aku telah membunuh seorang seniman bela diri alam bela diri sejati dari sekte bela diri binatang, kan? Kalau begitu, kau juga pasti tahu bahwa aku dipenjara di tanah terlarang. Ya, hanya orang tua gila itu yang akan menggunakan nama ini. Apakah itu kau? Tetua Dan tidak bodoh. Setelah memikirkannya matang-matang, tubuhnya yang lembut sedikit bergetar. Chen Xiang mendongak dan tertawa terbahak-bahak sebelum mengeluarkan sebuah kontrak, lalu menyerahkannya kepada Tetua Dan. Tawanya persis seperti tawa orang tua gila itu. Ini bukti masa magangku. Meskipun guruku gila, dia orang yang baik. Dia mengajariku banyak hal. Kalau tidak, aku pasti sudah mati di Kota Wangi, kata Chen Xiang dengan bangga. Tangan indah Tetua Dan gemetar. Dia perlahan membuka kontrak guru dan murid. Dia dapat dengan jelas merasakan napas ki sejati Huang Jitian yang aneh. Dan Elder menghela napas panjang dan perlahan berkata, apakah Din dan Elder Wu tahu tentang ini? Tentu saja mereka tahu. Mereka berdua memanggilku paman bela diri. Tidak masalah jika kau tidak memanggilku seperti itu, karena aku tahu kau membenciku, dan aku juga tidak ingin memaksamu. Chen Xiang berkata sambil berpura-pura menghela napas, sebelum menyimpan kontrak guru dan murid. Tetua Dan mendengus pelan sambil berdiri di sana, terdiam. Gurunya sangat baik padanya, dan Huang Jitian juga sama. Jika bukan karena kekuatan kedua orang ini, dia mungkin tidak akan hidup sampai sekarang. Dia sangat menghargai dan menghormati mereka berdua, tetapi untuk Chen Xiang, paman marsial, Tetua Dan juga memanggilnya begitu, tetapi cara bicaranya sangat kaku. Belum lagi suaranya juga penuh kebencian. Hei, si botak kecil dan si kepala bulu kecil sama-sama memanggilku paman muda bela diri. Kau juga bisa memanggilku begitu. Chen Xiang tertawa. Ia semakin bangga. Semua giginya terlihat jelas seolah-olah bisa copot kapan saja. Tetua Dan mendengus dingin. Sekarang gagasan untuk menjadikan Chen Xiang sebagai muridnya sudah sirna. Menjadikan paman bela dirinya sendiri sebagai muridnya. Itu hanyalah lelucon. Saat ada orang lain, kita akan bertingkah seperti biasa. Tetapi jika tidak ada siapapun, kamu harus menghormatiku. Raut wajah Chen Xiang menjadi serius. Kamu harus merahasiakan hal ini. Kamu tidak boleh membiarkan siapapun tahu. Jika tidak, aku akan berada dalam masalah besar. Aku bukan orang bodoh. Kau tidak perlu mengajariku hal ini. Lagi pula, kau sekarang sangat menyebalkan. Tetua Dan berkata dingin. Chen Xiang tertawa dan berkata, Tetua Dan, Wu Qianqian baru saja naik ke alam bela diri sejati. Dan dia telah menyatu dengan roh api tepat sebelum kenaikannya. Saya sendiri menyaksikan seluruh prosesnya. Dia seorang perempuan dan bakatnya juga tidak buruk. Selain itu, dia sekarang adalah alkemis tingkat 2. Akan lebih baik jika Anda menerimanya sebagai murid Anda. Roh api. Begitu Tetua Dan mendengar dua kata itu, dia langsung terkejut. Mengenai hal ini, dia sangat terkejut. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tetua Dan masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Chen Xiang. Kalau kau tidak percaya, silakan lihat sendiri, kata Chen Xiang sambil tersenyum tipis. Aku tidak berniat mengambil murid magang.
tetapi aku bisa mengajarinya dan merawatnya seperti muridku sendiri. Tidak banyak yang tahu cara menggunakan roh api bahkan di seluruh daratan Chenwu. Tetua dan berkata dengan bangga. Dia menduga, Chen Xiang sudah diberitahu oleh lelaki tua gila itu, Huang Jitian, bahwa dia memiliki roh api bulan ungu. Chen Xiang menyeringai dan berkata, Tetua Dan, sekarang kau adalah keponakanku. Jika aku menang melawanmu, maukah kau tetap menjadi wanitaku? Tetua Dan terdiam sejenak, sebelum langsung membalas. Tentu saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan yang itu. Saat ini, dia benar-benar mulai khawatir Chen Xiang bisa mengalahkannya. Karena dia tahu lelaki tua gila itu tidak akan pernah sembarangan mengambil murid. Kuharap kau tidak jelek. Chen Xiang menjilat bibirnya. Senyumnya tampak sangat meragukan. Sudah kukatakan, aku sama sekali tidak lebih jelek dari Sue Xianxian. Kau tidak perlu meragukan penampilanku. Tetua Dan balas membentak dengan marah. Hei, omong kosong. Lepaskan topengmu. Biar aku lihat. Mengenai Tetua Dan, Chen Xiang semakin penasaran. Karena ia selalu merasa Tetua Dan sangat familiar. Selain itu, ia juga sengaja mengubah suaranya dan menyembunyikan wajahnya. Tetua Dan mendengus dingin sebelum meninggalkan halaman raja dan yang ekstrim. Naga kecil, apakah kau mampu membaca pikiran wanita ini? Tanya Chen Xiang. Ia tahu bahwa Long Sui memiliki kemampuan yang luar biasa. Tidak juga, wanita ini benar-benar sangat misterius. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki api bulan ungu, menutupi setiap inci tubuhnya dengan rapat, kata Long Sui. Chen Xiang, cepat gunakan air liur naga untuk menumbuhkan buah ini. Aku ingin memakannya. Makan kotoran. Hanya dengan alkimia seseorang dapat melepaskan potensi penuhnya. Aku hanya ingin mencoba hal ini. Gumam Long Sui. Chen Xiang memperlihatkan sedikit senyum saat memandang pohon Azure Profound miliknya sebelum meninggalkan halaman dan ekstrim. Ia pergi untuk mendaftar berbagai acara di turnamen bela diri ekstrim. Salah satunya adalah kompetisi alkimia dan yang lainnya adalah kontes bela diri. Ia juga mendaftar untuk kontes kecepatan. Chen Xiang ingin menang di semuanya. Pemenang setiap kontes akan mendapatkan 100 dan elemen sejati dan 100.000 batu kristal. Dan jika seseorang mendapatkan tempat pertama di ketiga kompetisi, mereka akan mendapatkan 300 dan elemen sejati dan 300.000 batu kristal. Chen Xiang mengepalkan tinjunya erat-erat. Selain itu, dia juga harus menafkahi naga kecil yang serakah ini. Dia harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan lebih banyak batu kristal guna membeli ramuan untuk alkimia. Setelah menghilang selama 8 bulan, Chen Xiang akhirnya kembali ke Sekte Bela Diri Ekstrim, yang menyebabkan kehebohan di Sekte Bela Diri Ekstrim. Belum lagi fakta bahwa hampir semua orang menginginkan kepalanya. Bahkan, beberapa murid Sekte Bela Diri Ekstrim sendiri pun mempertimbangkan untuk memenggal kepala Chen Xiang. Lagi pula, 300.000 batu kristal sudah cukup bagi mereka untuk membeli banyak dan elemen sejati. Dengan begitu banyak dan elemen sejati, mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka dengan pesat. Godaan semacam ini sangat sulit untuk ditolak. Namun, Sekte Bela Diri Ekstrim telah menunjukkan pendirian yang tegas dalam masalah ini. Jika ada murid yang ketahuan bersekongkol melawan Chen Xiang, mereka akan dipenggal kepalanya. Meskipun demikian, secara diam-diam, ada banyak orang yang telah memutuskan bahwa jika mereka bertemu Chen Xiang di hutan belantara, mereka akan menyerangnya. Bersamaan dengan Chen Xiang, ada kabar lain yang mengguncang Sekte Bela Diri Ekstrim. Wu Qianqian telah naik ke alam bela diri sejati. Kabar ini menghancurkan hati banyak murid karena sekarang Wu Qianqian berada di alam bela diri sejati. Dia sama sekali tidak akan memperhatikan mereka. Terlebih lagi, banyak murid perempuan diliputi rasa iri yang hebat setelah mendengar kabar tersebut. Jika Sekte Bela Diri Ekstrim memiliki semacam daftar pakar muda terkuat, maka Wu Qianqian pasti akan berada di peringkat pertama. Namun, ini hanya karena Chen Xiang menyembunyikan fakta bahwa kultivasinya telah mencapai alam bela diri sejati dari semua orang. Ini karena dia ingin menghasilkan banyak uang di turnamen besar bela diri ekstrim. Tetapi jika diketahui bahwa dia telah mencapai alam bela diri sejati, dia pasti akan diusir oleh Gu Dongchen dan Wu Kaiming. Chen Xiang segera kembali ke halaman raja dan ekstrim. Tetapi dia melihat bahwa Wu Qianqian juga berada di sana sedang berbicara dengan Tetua Dan. Dia tidak menyangka Tetua Dan akan membuat pengecualian lagi dan sekali lagi mengizinkan seseorang memasuki halaman ekstrim Dan. Ketika Wu Qianqian melihat Chen Xiang, dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepala, namun ekspresinya menunjukkan suasana hatinya yang sedih. Tetua Dan bisa dianggap cukup tua dan dia memiliki banyak pengalaman. Jelas, dia bisa melihat ada sesuatu yang tidak beres. Chen Xiang, apa yang kau lakukan padanya? Suara Tetua Dan terdengar sangat dingin saat bertanya, dan juga dipenuhi dengan ki pembantaian. Pada saat itu, Chen Xiang memahami dengan jelas mengapa Tetua Dan mengizinkan Wu Qianqian memasuki halaman ekstrim Dan. Lagi pula,
Chen Xiang mengusulkan agar Wu Qianqian tidak perlu menghormati senioritasnya dan memanggilnya paman bela diri jika ada orang luar yang hadir. Jahe tua masih lebih pedas daripada jahe muda, keluh Chen Xiang dalam hatinya. Wu Qianqian segera membela Chen Xiang. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, hanya saja aku. Kenapa kau tidak cepat pergi? Aku sedang mengajarinya alkimia. Tetua dan memarahi. Chen Xiang buru-buru lari sambil mengumpat pelan. Chen Xiang tiba di halaman pohon biru mendalam. Diam-diam dia menuangkan air liur naga. Dia ingin segera menumbuhkan buah biru mendalam. Dengan buah itu, dia bisa memurnikan banyak dan fondasi bangunan. Beberapa hari berlalu seiring semakin dekatnya turnamen bela diri ekstrim. Dalam beberapa hari terakhir ini, Chen Xiang menyadari bahwa tetua dan sebenarnya sangat lembut terhadap Wu Qianqian. Tetua dan dengan sabar mengajari Wu Qianqian tentang ilmu alkimia dan juga memberinya banyak ramuan. Ketika Chen Xiang mengetahui bahwa Wu Qianqian menjadi alkemis tingkat 2 meskipun kekurangan sumber daya, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Dia percaya bahwa Wu Qianqian, dengan roh api bintang biru, pasti akan menjadi seorang alkemis yang luar biasa. Chen Xiang baru saja keluar dari alam misterius sebelum ia mengetahui informasi mengejutkan lainnya. Yun Xiaodao, Zurong, dan Su Weilong, ketiganya secara bersamaan telah naik ke alam bela diri sejati. Mereka juga saat ini sedang bertemu dengan dekan. Benar-benar 3 idiot, tapi tetap saja, keunggulan ada di pihakku. Chen Xiang terkekeh dalam hati. Dia menduga ketiga orang ini pasti telah mendapatkan sejumlah besar dan fondasi bangunan. Selama tidak ada murid alam bela diri sejati yang berpartisipasi dalam turnamen besar bela diri ekstrim, Chen Xiang sepenuhnya yakin dia akan mampu memenangkan ketiga kompetisi dan mendapatkan hadiah 300.000 batu kristal serta 300 dan elemen sejati. Ini bukanlah jumlah yang kecil sama sekali karena satu dan elemen sejati bernilai 5.000 batu kristal. Itu berarti 300 dan elemen sejati akan bernilai tambahan 1,5 juta batu kristal. Ayah dari ibunya akan menjadi orang besar, teriak Chen Xiang dalam hatinya. Ia tiba-tiba dipenuhi kegembiraan dan menuju ke halaman dalam pertama. Begitu dia masuk, dia melihat Dekan Wu berbaring di kursinya sementara tawa menjijikkan Zurong menggema di seluruh halaman istana. Chen Xiang sudah tahu bahwa Zurong telah menjadi seniman bela diri alam bela diri sejati dan tidak diragukan lagi bahwa dia pasti mendapatkan beberapa insentif besar karena menjadi murid sejati sekte bela diri ekstrim. Adik Chen, kau belum mati. Zurong, setelah bertemu Chen Xiang untuk pertama kalinya setelah sekian lama, benar-benar bereaksi seperti ini. Chen Xiang berkata sambil mendengus pelan, mengapa semua orang terus menanyakan? Pertanyaan yang sama padaku, apakah lebih baik aku mati saja? Yun Xiaodao tertawa. Kakak Chen, kita sungguh beruntung. Lao Zu baru saja mengajak kita makan. Apakah kau siap membuatnya miskin? Su Weilong juga tertawa kecil. Aku sudah siap. Chen Xiang, kau benar-benar membuat orang lain khawatir dalam beberapa bulan terakhir ini. Senang kau kembali. Tetapi kita tidak bisa berpartisipasi dalam turnamen bela diri ekstrim bersamamu. Chen Xiang tertawa dan berkata, jauh lebih baik. Aku sudah mendaftar di ketiga kompetisi. Dan aku akan menjadi juara pertama. Hei hei. Dalam hal keuangan dan matematika, Zurong adalah yang paling teliti di antara mereka semua. Tiba-tiba muncul sebuah angka raksasa di benaknya. Dan ia berseru, jika kau mendapat peringkat pertama dalam semua hal itu, bukankah kau akan menghasilkan banyak uang? Baik Yun Xiaodao maupun Su Weilong tiba-tiba menyadari fakta ini dan mereka takjub. Setelah menjadi murid sejati, masing-masing dari kita hanya mendapatkan 100 dan elemen sejati, 50.000 batu kristal, dan senjata roh tingkat 3 bekas. Yah, setidaknya sekarang, kita bisa mendapatkan 100 dan elemen sejati dan 100.000 batu kristal setiap tahun. Namun, kita tidak bisa berpartisipasi dalam turnamen bela diri ekstrim sekarang, kata Zurong dengan sedih. Tiba-tiba ia merasa seharusnya ia menyembunyikan kekuatannya sendiri dan juga berpartisipasi dalam turnamen bela diri ekstrim. Sekarang kita adalah murid dari halaman bela diri ke-15. Kita selangkah lebih maju dari kakak Chen. Yun Xiaodao masih sedikit menyesal di dalam hatinya. Tetapi sekarang dia sangat bangga. Dia telah mencapai tujuannya, untuk melampaui Chen Xiang. Bagaimana kau bisa mendapatkan begitu banyak dan pondasi bangunan? Tanya Chen Xiang dengan penasaran. Aku menemukannya saat Lao Zu membawaku ke tempat aku menemukan dan elemen sejati terakhir kali. Kami telah mencari di sana selama 3 bulan. Dan akhirnya, kami menemukan sekotak dan fondasi bangunan. Di dalam kotak itu ada 8 buah. Masing-masing dari kami mendapat 2 dan fondasi bangunan. Kami juga menyisakan 2 untukmu. Su Weilong menyebutkan dengan santai. Mereka benar-benar menemukannya. Chen Xiang dalam hatinya bertanya-tanya. Keberuntungan Su Weilong sangat bagus. Tetapi jika bukan karena Zurong yang terus-menerus mengganggu mereka, ketiganya tidak akan mampu menggali dan mencari tempat itu selama 3 bulan. Zurong tersenyum puas sambil berkata, aku cukup setia, ambillah.
600.000 batu kristal. Itu harga terendah yang mungkin. Aku bangkrut. Aku sudah membayarnya 700.000 batu kristal. Yun Xiaodao mengumpat dengan suara rendah. Tidak mungkin. Kalian mendapatkan semua ini terutama karena aku. Kalian semua harus mengakui fakta ini. Zurong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Chen Xiang sebelumnya juga mengira Zurong dan Su Weilong sangat setia, tetapi dia tidak menyangka mereka akan meminta uang. Dengan nada mengejek, dia berkata, aku punya semua bahan untuk ramuan fondasi bangunan. Tetua dan juga berjanji akan membantuku memurnikannya. Su Lao, ayo kita bawa ini untuk dilelang. Zurong mengerutkan bibir, dan dengan cepat mengambil kedua ramuan fondasi bangunan itu. Chen Xiang tertawa dan berkata, kapan aku bilang aku tidak menginginkannya? Tapi saat ini, aku tidak punya uang. Tunggu sampai aku mendapatkan True Elemental dan itu, aku akan membayarnya nanti. Jika mereka melelangnya, mereka akan mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi. Chen Xiang juga bisa mendapatkan keuntungan darinya, karena dia sekarang sudah berada di alam bela diri sejati. Dia tidak lagi membutuhkan dan fondasi bangunan. Zurong juga tahu bahwa jika dia bisa melelangnya, maka dia akan mendapatkan lebih banyak batu kristal. Namun, Chen Xiang adalah temannya. Jadi dia harus dengan berat hati memberikannya kepada Chen Xiang. Belum lagi mereka mengira Chen Xiang masih belum memasuki alam bela diri sejati. Zurong kini berlimpah kekayaan. Wajahnya dipenuhi dengan pancaran kesuksesan. Alasan mengapa Chen Xiang dan rombongannya bisa minum dan makan sepuasnya di hotel siang dan malam. Semua hidangan dan anggur enak di hotel dipesan berulang kali. Mereka makan dan minum sampai lelah. Saat pembayaran tiba, wajah Zurong dipenuhi kesedihan. Ia mengeluh tanpa henti. Ia sudah menduga Yun Xiaodao dan yang lainnya akan membunuhnya tanpa ampun. Tetapi ia tidak menyangka mereka akan begitu kejam hingga ia tidak ingin hidup lagi. Turnamen besar bela diri ekstrim adalah turnamen besar bagi semua orang di bawah alam bela diri sejati. Adapun murid alam bela diri sejati dan di atasnya, mereka hanya bertanggung jawab atas beberapa pekerjaan lain dalam turnamen besar tersebut. Tentu saja, murid alam bela diri sejati dan di atasnya juga memiliki turnamen mereka sendiri. Namun, itu adalah kompetisi antar sekte yang merupakan bagian dari daratan Chenwu, dan pemandangan semacam ini hanya dapat digambarkan sebagai spektakuler. Hari ini, semua jalan di kota Tianmen kosong, karena dalam kompetisi hari ini, para murid yang berpartisipasi harus melewati kota Tianmen. Siapapun yang berani membuat kekacauan di jalanan hari ini, pasti akan sial. Di dalam sekte bela diri ekstrim, Gu Dongchen berdiri di atas panggung tinggi di alun-alun, dengan tangan di belakang punggungnya, memandang puluhan ribu murid di bawahnya. Ini juga pertama kalinya dia bertemu dengan begitu banyak murid setelah keluar dari pelatihan tertutupnya. Gu Dongchen awalnya berbicara omong kosong tentang penggabungan sekte bela diri tak tertandingi ke dalam sekte bela diri ekstrim. Kemudian dia juga banyak berbicara tentang hal-hal seperti bersahabat dengan orang lain. Setelah itu, dia memuji para murid yang baru saja memasuki alam bela diri sejati. Dan di tempat itu juga, dia memberikan hadiah besar kepada Wu Qianqian, Zurong, Yun Xiaodao, dan Su Weilong yang membuat banyak orang sangat iri, tetapi pada saat yang sama, sangat gembira. Kemudian, Gu Dongchen mulai mengkritik Chen Xiang dengan keras, mengatakan bahwa Chen Xiang telah menyebabkan banyak kerugian bagi sekte bela diri ekstrim, menimbulkan banyak kerusakan selama kompetisi halaman dalam pertama, melukai sejumlah besar murid, dan juga memicu banyak keributan. Chen Xiang diam-diam membenci keponakan bela dirinya ini. Cukup jelas bahwa Gu Dongchen membalas dendam pribadi atas nama kepentingan umum. Tapi Chen Xiang tidak terlalu peduli, apapun yang dikatakan Gu Dongchen tentangnya. Pada akhirnya, dia tetap harus memanggilnya paman bela dirinya. Setelah semua omong kosong itu selesai, Gu Dongchen mengumumkan dimulainya turnamen bela diri ekstrim, dan kemudian mengadakan pertandingan pertama. Kontes pertama adalah kompetisi kecepatan, yang akan diadakan sepanjang hari. Para peserta akan berangkat dari alun-alun di tengah sekte bela diri ekstrim dengan tujuan mengambil token bela diri ekstrim yang terletak di puncak bukit di ujung lain kota Tianmen. Dan siapapun yang kembali lebih dulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Selama bertahun-tahun, perjalanan pulang pergi masih membutuhkan waktu 6 jam bahkan untuk pemenang tercepat sekalipun. Dari sini, jelas bahwa jaraknya sangat jauh, dan para peserta perlu terus berlari. Dan jika mereka beristirahat sejenak saja, peserta lain akan dapat menyalip mereka. Ini adalah ujian ketahanan dan seberapa kaya ki sejati mereka. Selama perlombaan, segala bentuk konflik tidak diperbolehkan. Jika ketahuan, kalian akan dihukum berat. Apakah kalian siap? Kata Tetua Wu dengan suara lantang. Banyak murid yang berpartisipasi untuk pertama kalinya. Dan karena itu, mereka sangat antusias. Selain itu, mereka semua percaya bahwa mereka bisa meraih juara pertama. 300.000 murid berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Dan jelas,
keuntungan terbesar dimiliki oleh mereka yang berada di barisan depan. Awalnya, Chen Xiang juga berada di barisan depan, tetapi siapa sangka dia akan diceramahi dan diseret oleh Gudong Chen hingga akhir, yang tak lain hanyalah omelan. Chen Xiang, kau pasti akan menang. Wu Qianqian kini jauh lebih terbuka. Ia tersenyum tipis sambil menatap Chen Xiang. Ia selalu merasakan kebahagiaan yang tak terjelaskan setiap kali bersama Chen Xiang. Baik Su Rong maupun Yun Xiaodao diam-diam berharap mereka memiliki kesempatan dengan Wu Qianqian. Tetapi mereka tidak menyangka Chen Xiang akan dijodohkan dengan wanita tercantik pertama Sekte Bela Diri Ekstrim, sehingga mereka diam-diam membenci Chen Xiang. Jika Wu Qianqian belum memasuki alam bela diri sejati, menyukai Chen Xiang juga masuk akal. Tetapi sekarang Wu Qianqian berada di alam bela diri sejati. Banyak orang dari alam bela diri sejati mengejarnya. Tetapi ketika mereka melihatnya berjalan bersama tetua dan, tidak seorang pun dari mereka berani menggodanya. Sudah pasti. Aku juga sudah mendaftar untuk ketiga kompetisi itu. Hei hei. Chen Xiang tertawa dan berkata. Mendengar ini, raut wajah Gudong Chen dan Wu Kaiming sedikit berubah. Jika Chen Xiang meraih juara pertama di ketiga kompetisi itu, bukankah itu berarti dia akan mendapatkan semua hadiahnya? Wu Kaiming berkata dengan suara lantang. 1, 2, 3. Mulai. Chen Xiang dan yang lainnya hanya melihat kerumunan di depan tiba-tiba mulai berlarian dengan liar. Mereka bergegas sambil berteriak, membuat seluruh kota Tianmen sedikit bergetar. Seolah-olah segerombolan binatang buas sedang menyerang. Saat itu, Chen Xiang berlari seperti anak kecil, dengan gembira dan perlahan, memasuki kepulan asap di alun-alun. Tiba-tiba, gelombang ki panas yang menyengat menyebar di sekitar mereka. Gudong Chen, Yun Xiaodao, dan yang lainnya tiba-tiba terpaku sesaat, dan mereka langsung teringat sesuatu. Bajingan, bocah ini sangat jahat. Zurong langsung mengumpat sambil menatap Chen Xiang yang berada di langit, mengepakkan sayap apinya yang besar, terbang ke arah depan. Terlalu licik, tidak adil, cepat turun, teriak beberapa murid alam bela diri sejati. Meskipun mereka sendiri tidak dapat berpartisipasi, semua murid mereka telah ikut serta. Kakak Chen, apa yang kau lakukan itu tidak benar, cepat turun. Yun Xiaodao juga diam-diam merasa iri. Chen Xiang menggunakan sayap api ki sejatinya. Dia memang bisa dengan mudah meraih juara pertama. Chen Xiang hanya tertawa dan tidak menjawab. Dalam peraturan, tidak disebutkan dimanapun bahwa dia tidak bisa terbang. Chen Xiang perlahan mendekati kerumunan di depan. Para peserta di bawah segera menyadarinya saat mereka mengangkat kepala untuk melihat. Sesaat kemudian, mereka semua mulai berteriak dan mengumpat berulang kali. Beberapa dari mereka juga mulai melemparkan sepatu bau dan batu bata ke langit. Bajingan, cepat turun. Ini tidak adil. Kami juga sedang lari. Bajingan. Teriak seorang pria dengan marah. Chen Xiang melihat ke bawah dan melihat sepatu, batu bata, dan puing-puing lain yang berterbangan. Dia tiba-tiba tertawa. Masih ada hadiah kedua dan ketiga. Kalian semua masih bisa fokus pada itu. Kalau tidak, kalian bahkan tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah menertawakan mereka, Chen Xiang mengepakkan sayap api burung merahnya. Dan dalam sekejap mata, dia sudah terbang jauh, sementara orang-orang di belakang mulai mengutuk langit. Namun, itu sia-sia. Mereka hanya bisa diam-diam membenci Chen Xiang dalam hati mereka. Tak lama kemudian, Chen Xiaong melihat sebuah gunung raksasa yang sangat tinggi di depannya dengan jalan spiral menuju puncaknya. Di puncaknya, terdapat banyak kartu giok. Yang mengejutkannya, ada puluhan ribu kartu giok, yang sepenuhnya menutupi puncak yang datar itu. Hanya dalam waktu sekitar setengah jam, Chen Xiang telah tiba di puncak. Dia mengambil kartu giok sebelum dengan cepat kembali ke Sekte Bela Diri Ekstrim. Dia baru saja mendapatkan 100 true elemental dan 100.000 batu kristal dengan begitu mudah. Dan ketika dia memikirkan seluruh situasi, dia merasa itu lucu. Dalam perjalanan turun, Chen Xiang tidak lupa membuat marah kerumunan orang yang bergegas dan berkeringat deras di bawahnya. Tentu saja, dia sekali lagi dimaki-maki dengan keras oleh banyak dari mereka, dan ada juga banyak benda yang dilemparkan ke arahnya. Tetapi seperti sebelumnya, tidak ada satupun yang mengenainya. Setelah sekitar 1 jam, Chen Xiang kembali ke Sekte Bela Diri Ekstrim dan menyerahkan kartu giok itu kepada Wu Kaiming. Chen Xiang menyeringai dan berkata, aku tidak curang. Dasar bocah, kau sangat licik, kata Wu Kaiming sambil tersenyum getir. Saat ini di alun-alun, hanya Yun Xiaodao, Zurong, dan Su Weilong yang menunggu kembalinya Chen Xiang. Cara Chen Xiang menang membuatnya dikutuk, tetapi dia sebenarnya tidak melanggar aturan apapun. Satu-satunya hal yang bisa dikatakan adalah aturan perlombaan itu tidak sempurna. Lagi pula, orang tua dari Sekte Bela Diri Ekstrim itu sama sekali tidak menyangka seorang murid alam bela diri fana memiliki sayap ki sejati, sejenis keterampilan bela diri yang sangat langka dan kuat. Sejak kembalinya Chen Xiang,
hingga partisipasinya dalam turnamen besar bela diri ekstrim, tidak ada yang menyangka tentang sayap Qi sejatinya. Wu Kaiming memberi Chen Xiang sebuah kotak giok berisi truki dan beserta sebuah kantung penyimpanan berisi 100.000 batu kristal. Namun, Chen Xiang tidak berencana untuk menanggung akibatnya dan memberikan semuanya kepada Zurong. Ini adalah hutangnya karena mendapatkan Building Foundations Dance, 100 true elemental dan senilai 500.000 batu kristal beserta 100.000 batu kristal lainnya. Secara keseluruhan, dia sekarang telah membayar kembali 600.000 batu kristal kepada Zurong, melunasi seluruh hutangnya. Adik Chen, bukankah sekarang giliranmu untuk mentraktir kami? Kata Zurong sambil tertawa sinis. Chen Xiang mencibir dan membalas. Dasar gendut, menurutku seharusnya kau yang mentraktir. Lagi pula, hadiah yang kudapatkan dengan susah payah ini ada di tanganmu. Yun Xiaodao dan yang lainnya menatap Chen Xiang dengan jijik. Kau berani menyebut ini hasil jerih payah? Ini hanya mempermainkan mereka. Mereka yang benar-benar bekerja keras masih di jalan. Semua orang mengira Chen Xiang baru bangun tidur dan datang ke sini untuk ikut serta. Setelah mengobrol ngalor ngidul dengan Yun Xiaodao dan kelompoknya untuk beberapa saat, Chen Xiang kembali ke halaman raja dan ekstrim dan menyirami pohon biru mendalam. Dia juga menyadari bahwa Wu Qianqian dan tetua dan tidak ada di sana. Akhir-akhir ini, Chen Xiang juga mendapat pemberitahuan dari Lembah Angin Es dan Kekaisaran Surgawi Senjata Ilahi, yang mengatakan bahwa mereka masih menjalani pelatihan sehingga dia tidak dapat menghubungi Sue Xianxian atau Leng Yulan. Sue Xianxian telah memasuki alam bela diri sejati sejak lama. Chen Xiang memutuskan akan mencarinya setelah mencapai alam bela diri sejati. Namun ia masih belum dapat menghubunginya dan hal ini membuatnya sangat khawatir. Perlombaan akhirnya usai. Ketika mereka kembali, banyak orang tergeletak kelelahan di lapangan. Beberapa masih bisa berdiri dan mereka semua mengutuk Chen Xiang. Sebenarnya, kutukan memenuhi seluruh sekte bela diri ekstrim karena Chen Xiang. Dengan mudah meraih juara pertama, dia bahkan tidak perlu mengerahkan banyak tenaga untuk meniup jelaga. Namun dia mendapatkan hadiah sebesar itu. Siapa yang tidak akan iri padanya sampai mati? Chen Xiang saat ini sedang beristirahat di halaman raja dan ekstrim dan mempersiapkan diri untuk kompetisi alkimia yang akan diadakan besok. Hanya sedikit orang yang mendaftar untuk acara tersebut karena tidak banyak alkemis di sekte bela diri ekstrim. Selain itu, sekte tersebut kekurangan sumber daya dan peserta harus membawa ramuan mereka sendiri dalam kompetisi alkimia. Beberapa alkemis percaya bahwa memurnikan dan selama kompetisi akan memengaruhi kinerja mereka sendiri sehingga mereka tidak repot-repot mendaftar. Sekalipun para alkemis ingin berpartisipasi dalam kompetisi alkimia, mereka haruslah bukan murid sejati, sehingga hampir mustahil bagi siapapun untuk berada di alam bela diri sejati. Dapat dikatakan bahwa Chen Xiang sama sekali tidak merasakan tekanan. Ketuk-ketuk-ketuk, Wu Qianqian mengetuk pintu Chen Xiang dengan pelan, membangunkannya. Di dalam halaman raja dan ekstrim, Chen Xiang sangat rileks. Tidak seperti saat di luar di mana sarafnya tegang setiap detik, setiap menit sepanjang hari. Chen Xiang melepaskan indera ilahinya dan merasakan aura api yang familiar dan aneh. Dia langsung mengenali itu adalah Wu Qianqian. Namun, saat itu tengah malam dan seorang gadis mengetuk pintu seorang pria. Kurang lebih, situasi ini membuat pikiran Chen Xiang melayang ke arah yang mesum. Chen Xiang bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu. Qianqian, ada apa? Tanya Chen Xiang. Selain saat dimulainya turnamen besar ketika ia melihat Wu Qianqian, ia belum pernah melihatnya atau tetua dan di sekitar situ dan tidak tahu kemana mereka berdua menghilang. Bisakah kita bicara? Bibir Wu Qianqian sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan senyum yang mempesona, lembut, dan indah. Saat itu, ia menjadi lebih percaya diri, dan kesedihan sebelumnya telah lenyap. Jelas bahwa ia telah mengatasi suasana hatinya yang murung sebelumnya. Chen Xiang juga ikut senang untuknya. Jika memungkinkan, dia tidak ingin gadis cantik dengan masa depan yang menjanjikan ini hancur hanya karena perasaan sesaat. Tentu saja, Chen Xiang tertawa. Saat ini, Wu Qianqian mengenakan gaun yang sangat sederhana dengan rok putih longgar dan kasual. Rambutnya dikuncir dan tidak ada riasan di wajahnya, hanya kecantikan alaminya. Seluruh penampilannya sangat cantik dan memikat. Darah muda Chen Xiang mendidih karena aroma dewasa yang terpancar dari tubuhnya. Chen Xiang, aku akan meninggalkan sekte bela diri ekstrim bersama dekan besok. Maaf aku tidak bisa menonton pertandingan besok. Mohon maafkan aku. Wajah Wu Qianqian penuh dengan ketidakberdayaan. Aku sangat ingin melihat penampilanmu di turnamen besar. Chen Xiang tersenyum. Bukan apa-apa. Karena dekan membawamu pergi dari sekte bela diri ekstrim. Ini pasti sangat penting. Jangan lewatkan kesempatan ini. Akan ada banyak kesempatan untuk menyaksikanku bertanding di masa depan. Mungkin akan ada kesempatan bagi kita untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi bersama dan meraih kejayaan bagi sekte bela diri ekstrim. Ada banyak kompetisi yang diadakan hanya demi persaingan antar sekte. Memikirkan hal ini, wajah putih cantik Wu Qianqian sedikit memerah.
Dalam hatinya, ia merasa sedikit bersemangat hanya dengan membayangkannya. Chen Xiang, aku mendapat kabar dari tetua dan bahwa kau akan menghadapi lawan yang tangguh besok. Kabarnya, orang ini hanya selangkah lagi dari alam bela diri sejati dan dia pasti seorang alkemis tingkat 3, kata Wu Qianqian. Chen Xiang mengangguk. Aku akan memperhatikan. Ngomong-ngomong, dekan akan membawamu kemana? Wu Qianqian mengerutkan alisnya dan setelah berpikir sejenak, dia menjawab, bukan hanya aku dan dekan. Yun Xiaodao, Zurong, dan Su Weilong juga ikut bersama kami. Ini karena kami adalah seniman bela diri alam bela diri sejati termuda dari Sekte Bela Diri Ekstrim. Sepertinya dekan ingin membicarakan sesuatu dengan sekte lain mengingat dekan membawa kami ke pertemuan para seniman bela diri alam bela diri sejati muda dari sekte lain. Jadi begitu, Chen Xiang juga ingin pergi, tetapi dia masih berpartisipasi dalam turnamen besar. Wu Qianqian tiba-tiba berbisik, Chen Xiang, ku dengar kau dan Leng Yulan adalah saudara angkat. Kalau begitu, tidak bisakah kau juga menganggapku sebagai saudara angkatmu? Aku hanya ingin tetap berada di sisimu. Wajah Wu Qianqian sangat merah. Ketika dia menatap Chen Xiang, matanya dipenuhi dengan harapan. Dia tahu bahwa Sue Xianxian adalah tunangan Chen Xiang. Wu Qianqian merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan, tetapi dia tetap ingin bersama Chen Xiang. Dia hanya bisa memikirkan cara ini untuk tetap berada di sisinya. Chen Xiang menatapnya dengan tatapan kosong lalu mengulurkan tangannya, menyentuh wajah cantik Wu Qianqian. Tindakan ini membuat Wu Qianqian merasa sangat senang. Pada saat yang sama, dia juga menantikan sesuatu. Dia menundukkan kepala, menunggu jawaban Chen Xiang. Tepat ketika Chen Xiang hendak mengatakan sesuatu, naga kecil nakal yang menempel di tubuhnya menirukan suaranya dan buru-buru menjawab, aku tidak ingin kau menjadi adikku, aku ingin kau menjadi wanitaku. Aku sudah selesai. Kata-kata ini langsung terlintas di benak Chen Xiang. Dia tak sabar untuk mencekik naga betina nakal ini. Selalu di saat-saat paling genting, dia akan mengatakan sesuatu yang sangat mengerikan. Jawaban Chen Xiang membuat tubuh Wu Qianqian yang lembut bergetar hebat. Dia mendongak menatap Chen Xiang, dengan sedikit rasa terkejut dan gembira di matanya. Namun, pikirannya masih ragu. Dia merasa seolah bukan Chen Xiang yang berbicara. Sudah larut, aku harus pergi. Wu Qianqian tersenyum manis, berdiri, dan berjalan pergi. Chen Xiang merasa linglung dan duduk dengan linglung di kamarnya. Bagaimana dia akan menjelaskan? Dia benar-benar tidak bisa menjelaskan. Dia merasa seperti akan meledak.